Bab 501 Pedang Abadi Yesuan. Yesuan. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan yang kuderita hari ini. Ketika aku mencapai alam tertinggi, aku akan menyelesaikan skor ini. Mata Penatua Taiyin dipenuhi dengan keganasan. Kemudian, ia mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia juga meminum beberapa pil penyembuh. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Li Siyuan berjalan mendekat dengan ekspresi khawatir. Melihat ini, Penatua Taiyin menatapnya dengan tatapan dingin. Dia tentu tahu dalam hatinya bahwa alasan dia berakhir dalam situasi mengerikan ini adalah karena kata-kata orang ini. Berpikir demikian, Tetua Taiyin menamparnya. Dengan ledakan energi yang mengerikan itu, Li Siyuan terpental dan terbentur dinding. Melihat ini, Su Changkong dan yang lainnya langsung berubah ekspresi. Mereka menundukkan kepala dan tak berani bicara. Mata Penatua Taiyin berkilat dingin. Reputasi Sekte Dewa Abadi telah terpukul keras hari ini, dan kata-kata Yesuan bagaikan menaburkan garam pada luka yang terbuka. Bibit potensial manakah yang akan memilih untuk bergabung dengan Sekte Immortal Divine sekarang? Peristiwa ini telah menetapkan perbedaan antara kedua sekte mereka. Kalian semua, tunggu di luar. Setelah lukaku sembuh, kita akan segera berangkat. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Taiyin menatap Li Siyuan dengan dingin. Kalau saja mereka tidak berasal dari sekte yang sama, dia mungkin akan menamparkan Li Siyuan sampai mati. Saya tidak akan membahas apa yang terjadi hari ini, tapi kita akan membahasnya lagi setelah kita kembali ke sekte. Pegunungan Dewa Kuno sedang bergejolak, dan pertempuran dahsyat akan segera terjadi. Kuharap kau bisa menebus dosa-dosamu dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bagi Sekte Dewa Abadi. Jika kau tampil baik, aku akan melupakan masa lalu dan melupakan apa yang baru saja terjadi. Mendengar ini, Li Siyuan menampakkan ekspresi gembira dan buru-buru menganggukkan kepalanya seperti seekor anjing. Kakak senior, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kembali martabat Sekte Dewa Abadi. Cepat keluar. Penatua Taiyin menatapnya dengan acuh tak acuh. Setelah mereka pergi, ia kembali fokus memulihkan diri dari luka-lukanya. Ia harus pulih secepatnya agar punya kesempatan untuk bersaing memperebutkan harta surgawi. Pada saat yang sama, reputasi Yesuan menyebar ke seluruh pegunungan Dewa Kuno sekali lagi. Setelah melukai burung pipit Dewa Pemakan Surga dengan satu serangan pedang, dia sekarang telah mengalahkan Tetua Taiyin juga. Reputasi Yesuan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan orang-orang mulai memanggilnya sebagai pedang abadi. Akan tetapi, orang tersebut sendiri tidak menyadari hal ini, dan terus melanjutkan perjalanan bersama pasukan keluarga Su. Hahaha. Ketua Yesuan, kau sungguh hebat tadi. Kau idolaku. Ayahku berkata bahwa Tetua Taiyin adalah sosok yang sangat kuat dan menakutkan, dan merupakan tokoh terkemuka di era sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan dikalahkan olehmu dengan begitu mudah. Su Changhe memang seorang penjilat yang berbakat. Yesuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Su Tiansheng juga berjalan mendekat. Kekuatan Ketua Yesuan benar-benar mengejutkanku. Aku yakin kau akan segera mencapai alam tertinggi yang legendaris. Hati Su Tiansheng dipenuhi kegembiraan. Memilih Yesuan dan puncak awan langit untuk menjadi sekutu dan pendukung keluarga Su adalah pilihan terbaik yang pernah dibuatnya dalam hidupnya. Dengan dukungan dari petinggi yang begitu kuat, posisi keluarga Su di kota Qingyang tak tergoyahkan. Tak seorang pun akan berani mengincar mereka. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu terlalu terkejut. Masalah kecil sialan ini. Mulut Su Changhe berkedut saat mendengar itu. Jika ini adalah masalah kecil, maka tidak ada masalah besar di dunia ini. Apa yang kau tahu, bocah? Untuk seorang ahli seperti Ketua Yesuan, mengalahkan Tetua Taiyin memang bukan masalah besar. Lagi pula, tujuan akhir seorang kultivator adalah untuk menembus batas dan menjadi abadi sejati. Penatua Taiyin dan Sekte Dewa Abadi hanyalah batu loncatan untuk mencapai tujuan itu. Su Tiansheng segera menegur Su Changhe. Yesuan melihat perubahan ekspresi dan sikap mereka dan tertawa dalam hati. Faktanya, dia tidak pernah menghargai ketenaran, dan tidak ingin terikat olehnya. Pada saat ini, Chu Tianba juga berjalan mendekat dan menatap Yesuan dengan takjub. Hahaha. Aku tidak menyangka kekuatan rekan Daois Yesuan bisa mencapai tingkat yang begitu mencengangkan. Aku benar-benar terkejut. Penatua Taiyin benar-benar kuat, dan aku hampir tidak bisa mengimbanginya. Aku tidak menyangka dia akan dihajar habis-habisan oleh rekan Daois Yesuan. Saat memikirkan hal ini, Chu Tianba hanya bisa menghela napas. Aku mungkin juga tidak akan mampu menahan serangan pedang terakhirmu. Ini bukan kata-kata sanjungan, tetapi perasaan Chu Tianba yang sebenarnya. Bab 502 Memburu Murid. Pada saat yang sama, Chu Tianba merasa agak emosional. Ini adalah kasus generasi muda yang melampaui generasi sebelumnya. Mungkin sudah saatnya generasi sebelumnya mundur. Mendengar ini, Yesuan tersenyum.
Rekan Taois Chu terlalu rendah hati. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Hanya dao pedangku yang layak disebut. Sayang sekali tetua Taiyin dibutakan oleh kesombongannya, dan memilih untuk bersaing denganku dalam hal ilmu pedang. Kalau tidak, aku pasti akan menderita. Ye Xuan tertawa dalam hati. Tetua Taiyin memang membawa pisau ke adu tembak. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memberinya pelajaran yang layak. Chu Tianba tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Jika dia tidak menyaksikan pertempuran tadi, dia mungkin telah tertipu. Pola-pola emas cemerlang yang melingkari jari-jari Ye Xuan sebelumnya jelas bukan bagian dari teknik pedangnya, melainkan semacam kekuatan suci yang mengerikan. Tentu saja, Chu Tianba tidak mengungkap kebohongan Ye Xuan. Peri reinkarnasi menatap Ye Xuan dengan kagum sekaligus tak percaya. Pemuda ini mungkin tidak jauh lebih tua darinya, tetapi telah dengan mudah mengalahkan seorang ahli alam setengah langkah tertinggi. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum. Semua orang mengira aku telah mencapai puncak ilmu pedang, tetapi mereka tidak tahu bahwa pemahamanku terhadap ilmu pedang ini baru mencapai 10 hingga 20%. Apa? Kau baru menguasai 10-20% teknik pedang itu? Ketika orang banyak mendengar ini, mereka terkejut dan tercengang. Apa ini sungguhan? Jika 10 hingga 20% cukup untuk mengalahkan tetua Taiyin, maka seberapa kuat Ye Xuan ketika ia sepenuhnya menguasai teknik pedang ini? Apakah dia ingin menghancurkan surga? Ya ampun, ketua Ye Xuan memang jagonya tampil keren. Aku sudah lama mengikutinya, tapi baru sadar kalau dia punya bakat seperti itu. Mata Su Changhe penuh dengan rasa hormat. Hehe, aku harus mencatat kalimat ini. Di permukaan, ini seperti merendahkan diri, tapi kenyataannya, fakta bahwa dia sedang pamer itu sangat kentara. Mata Su Changhe langsung berbinar. Ketika Chu Tianba mendengar kata-kata Ye Xuan, ekspresinya menjadi lebih serius. Teknik pedang yang digunakan Ye Xuan barusan kemungkinan besar merupakan teknik tingkat dewa. Untuk mengolah kekuatan suci yang luar biasa seperti itu, ada persyaratan yang sangat ketat bagi konstitusi dan bakat sang kultivator. Baru saja, Chu Tianba menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki Ye Xuan, tetapi ia tidak dapat menentukan konstitusi Ye Xuan. Namun, jika teknik pedang itu adalah teknik tingkat dewa, maka konstitusinya pasti luar biasa. Melihat perubahan ekspresi semua orang, Ye Xuan tersenyum. Sebenarnya, dia hanya iseng menggoda mereka. Melihat ini, peri reinkarnasi berpikir sejenak lalu berkata, Ketua Ye Xuan terlalu rendah hati. Aku telah melihat banyak ahli, tetapi aku belum pernah melihat eksistensi sekuat senior Ye Xuan. Teknik pedang yang ditunjukkan senior Ye Xuan barusan mengandung segudang kemungkinan. Bebas dan mendominasi, dan tampaknya mengandung esensi kehidupan itu sendiri. Itu teknik pedang yang sangat mendalam. Namun, jika senior Ye Xuan tidak memahami seluk-beluknya, mustahil untuk menunjukkan kekuatan seperti itu. Ye Xuan menatapnya dengan heran. Gadis ini benar-benar pintar dan jeli. Ye Xuan mengangguk. Kau sangat cerdik, nak. Kau bahkan lebih baik daripada murid-muridku dalam beberapa hal. Aku punya harapan besar padamu. Mendengar ini, matanya berbinar gembira. Apakah ketua Ye Xuan baru saja mengakuiku? Senior Ye Xuan, kau terlalu baik. Aku tidak pantas menerima pujianmu. Dia tersenyum tipis, merasa gembira. Melihat ini, bibir Ye Xuan tak dapat menahan diri untuk melengkung ke atas. Sayang sekali kau bukan murid puncak langit awan. Kalau tidak, aku pasti akan mengajarimu teknik terkuatku. Sayang sekali. Ketika Chu Tianba mendengar ini, dia langsung gemetar karena perasaan bahaya muncul dalam hatinya. Apa-apaan ini? Apakah dia mencoba membajak muridnya di depan matanya? Aku sudah menganggapmu teman baik, tapi kau malah ingin membawa muridku pergi. Ada apa? Chu Tianba berbalik untuk melihat muridnya, dan melihat sedikit kegembiraan di matanya. Apa-apaan ini? Apa dia tergoda dengan kata-kata Ye Xuan? Batuk-batuk. Chu Tianba terbatuk cepat. Di saat kritis ini, ia harus bicara. Kalau tidak, ia mungkin benar-benar kehilangan murid kesayangannya. Demi melatih dan mengasuh peri reinkarnasi, ia telah menghabiskan banyak energi dan sumber daya kultivasi untuk menjadikannya saintes dari Sekte Ilahi Danau Giok. Jika ia dibawa pergi oleh Ye Xuan, kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Rekan Daois Ye Xuan, kau benar-benar pandai bercanda. Mengingat prestasi rekan Daois, aku yakin murid rekan Daois itu pasti juga seorang jenius tak tertandingi yang jarang terlihat sepanjang masa. Bakat muridku terlalu rendah. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan puncak awan langit? Rekan Daois Ye Xuan, kamu benar-benar pandai bercanda. Hahaha. Bab 503 Pembukaan Makam Kuno. Sudut mulut Ye Xuan melengkung membentuk lengkungan yang indah. Hehe. Orang tua ini mulai cemas. Tepat saat Ye Xuan hendak berbicara, Su Changhe, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba mendapat ide jenius dan menyela. Peri reinkarnasi, aku harus memberitahumu bahwa ketua Ye Xuan adalah guru terbaik di seluruh sekte Dewa Gurun Besar.
Dia tidak pelit terhadap murid-muridnya, dan telah mengajari mereka teknik kultivasi tingkat surga dan kekuatan suci tingkat surga. Dia bahkan memberikan tulang berharga keturunan binatang purba alam surga kepada muridnya tanpa ragu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitarnya tercengang. Apa kau bercanda? Tulang berharga keturunan binatang purba dari alam surga. Apakah murid ketua Yesuan itu putra atau putrinya? Masuk akal saja kalau memang begitu. Mata semua orang menyipit karena terkejut. Perkataan Su Changhe hampir membuat Yesuan tertawa terbahak-bahak. Anak ini cukup cakap. Dia cukup bisa diandalkan di saat-saat kritis. Mendengar ini, peri reinkarnasi terkejut. Benarkah ini? Adakah guru di dunia ini yang memperlakukan murid-muridnya dengan begitu baik? Batuk-batuk. Mendengar ini, Chu Tianba tak kuasa menahan batuk lagi. Ia sedikit gugup. Dia segera melotot ke arah Su Changhe dan hampir menamparnya. Untuk mencegah muridnya sendiri dibajak, Chu Tianba cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Rekan Daois Yesuan, sekarang pertempuran antara binatang buas besar menemui jalan buntu. Kapan menurutmu itu akan berakhir? Yesuan menatap Chu Tianba dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat bahunya. Entahlah. Biar saja mereka bertengkar. Kita bicarakan urusan kita sendiri. Wajah Chu Tianba menjadi gelap. Orang ini jelas-jelas sengaja. Dia benar-benar keterlaluan. Kalau bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya, Chu Tianba mungkin akan memulai pertarungan dengan Yesuan. Muridku yang berharga, kau pasti lelah berlarian di pegunungan suci kuno. Kau harus istirahat. Aku akan meminta pamanmu situ untuk memberimu beberapa pil untuk menyesuaikan kondisi tubuhmu. Tanpa daya, Chu Tianba hanya bisa mengubah strateginya dan mencoba membuat muridnya pergi. Dia ingin menolak, tetapi Chu Tianba adalah gurunya, jadi dia mengangguk patuh. Baik, guru. Kalau begitu, saya pergi dulu. Cepat istirahat. Senyum akhirnya muncul di wajah Chu Tianba, dan dia menatap Yesuan dengan bangga. Hehe. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, apa kau pikir aku tidak punya cara lain? Dengan kepergiannya, rencana untuk merekrut seorang murid pun hancur. Su Changhe tampak menyesal. Orang tua ini jahat sekali. Dia benar-benar memikirkan cara yang begitu keji untuk mengubah hasilnya. Sungguh menjijikkan. Saya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk pamer. Bagaimana mungkin Chu Tianba tidak menyadari perubahan ekspresi Su Changhe? Anak nakal ini terlalu menjijikkan. Kalau bukan karena reaksi cepatku, bahkan jika peri reinkarnasi tidak langsung setuju, dia pasti akan ragu. Dia adalah saintis dari sekte Jade Lake Divine yang telah susah payah dia kembangkan. Bagaimana mungkin dia membiarkan hal seperti itu terjadi? Namun, Chu Tianba tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam ketika dia mengingat apa yang dikatakan Su Changhe. Apakah orang ini benar-benar murah hati kepada murid-muridnya? Apakah dia tipe orang yang bisa begitu saja memberikan sumber daya kultivasi dan kekuatan suci tingkat tinggi kepada orang lain? Bukankah dia membutuhkannya untuk dirinya sendiri? Chu Tianba sangat bingung. Ia telah berkultivasi selama ratusan tahun dan telah melihat banyak hal, tetapi ia belum pernah melihat guru seperti Yesuan. Sumber daya kultivasi terbatas, dan kekuatan ilahi langka di dunia mistik. Hal-hal ini sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh semua kultivator. Siapa yang berkenan memberikan hal-hal seperti itu kepada murid-murid mereka? Bagaimanapun, pengembangan diri seseorang adalah yang terpenting. Inilah mengapa ia tercengang mendengar hal-hal ini tentang Yesuan. Namun, saat ia tengah tenggelam dalam pikirannya, perubahan lain terjadi. Ledakan. Awan jamur energi meletus, menyebabkan dunia berubah warna dan retakan muncul di tanah. Apa yang telah terjadi? Mata semua orang terbelalak karena terkejut. Zuyan meraung ke langit dan mengayunkan tongkatnya dengan ganas ke arah tempurung kura-kura hitam. Pada saat yang sama, sayap burung pipit surgawi yang melahap surga mulai mengepak liar. Setiap bulunya dipenuhi dengan kekuatan api sejati. Ia menukik turun dari langit, mencari kesempatan untuk membawa peti mati itu pergi. Pada saat ini, kura-kura hitam tiba-tiba menjadi marah. Tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi saat ia mengangkat kakinya dan menghantamkannya ke tanah. Retakan spasial muncul di sekelilingnya saat dua lubang besar muncul di tanah. Seluruh area bergetar hebat saat suatu kekuatan aneh keluar dari lubang-lubang itu. Pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari kedalaman pegunungan Dewa Kuno. Sebuah makam kuno yang besar muncul, dan penghalang yang sangat kuat di sekitarnya perlahan menghilang. Ya Tuhan! Makam kuno telah terbuka. Semuanya, cepatlah. Pasti ada harta karun surgawi di dalamnya. Seketika, seluruh pegunungan Dewa Kuno menjadi gempar karenanya. Banyak kultivator berubah menjadi seberkas cahaya dan berebut untuk menjadi yang pertama memasuki makam kuno. Mengaum. Pada saat ini, awan-awan di langit meletus dengan kilatan petir merah menyala yang menyambar ke arah para penggarap itu, menyambar mereka yang berada di garis depan dan mengubah mereka menjadi debu.
Makam kuno itu benar-benar dibuka pada saat ini. Melihat ini, Ye Xuan tidak langsung memilih untuk memasuki makam kuno itu. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada 4 binatang raksasa. Setelah makam kuno itu muncul, kura-kura hitam itu tiba-tiba menjerit memekakkan telinga. Tubuhnya yang besar berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang cemerlang dan terbang menuju makam kuno itu. Melihat hal itu, binatang-binatang besar lainnya pun bergegas mengikutinya, berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Bab 504 Pembentukan Waktu. Tidak seorang pun dapat bereaksi terhadap perubahan mendadak ini. Ye Xuan adalah yang pertama bereaksi. Ia menggunakan kekuatan teleportasinya dan melesat menuju makam kuno secepat yang ia bisa. Saat dia sampai di makam kuno itu, dia tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya. Penatua Tain. Namun, Ye Xuan tak peduli padanya. Ia malah berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar burung pipit dewa pemakan surga. Pada saat itu, daerah sekitar berubah kacau, saat pertempuran berdarah dimulai. Menurut spekulasi beberapa ahli, makam kuno ini kemungkinan besar adalah makam seorang ahli alam abadi tersegel yang legendaris, yang telah tersegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika terbuka, awan energi jamur meletus. Beberapa kultivator yang lebih lemah sama sekali tidak mampu menahan tekanan mengerikan ini, dan terpaksa tinggal di luar makam kuno dan menunggu tekanannya melemah. Setelah memasuki makam kuno, Ye Xuan tiba-tiba melihat garis pantai tanpa batas. Melihat ini, Ye Xuan terkejut. Ini jelas bukan apa yang ia duga. Itu bukan labirin, melainkan dunia miniatur. Terlebih lagi, laut yang membentang di sepanjang pantai tidak penuh kehidupan dan vitalitas, melainkan memancarkan aura pembunuh berwarna merah darah yang seolah berasal dari dunia bawah. Ia bahkan bisa mencium aroma darah. Indra spiritual Ye Xuan menyapu sekelilingnya. Di kejauhan, kura-kura hitam raksasa itu berenang di laut dengan cepat. Di depannya, sebuah gerbang dewa berwarna-warni berkilauan dengan cahaya. Di belakang kura-kura hitam itu ada burung pipit dewa pemakan surga, Pixiu dan Zuyan. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Xuan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke depan. Namun, setelah ia terbang ke langit, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tampaknya telah jatuh ke suatu wilayah yang sangat aneh. Dia sebenarnya telah diteleportasi secara paksa ke tempat lain. Ye Xuan segera melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan indera spiritualnya menyebar, mengamati situasi di sekelilingnya dengan cermat. Dia mengerutkan kening. Lautan darah ini mengandung kekuatan yang sangat misterius. Begitu ia melangkah ke wilayah laut, kekuatan ini menelan tubuhnya, seolah sedang menguji tingkat kultivasinya. Alasan dia diteleportasi ke sini tampaknya karena itu. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan tampak menyadari sesuatu. Ternyata makam kuno ini berisi banyak domain, dan setiap domain berhubungan dengan ranah kultivasi yang berbeda. Ketika seorang kultivator memasuki wilayah laut, aura merah darah akan menyelidiki tingkat kultivasi mereka, lalu memindahkan mereka ke wilayah yang sesuai. Wilayah tempat Ye Xuan berada saat ini berhubungan dengan wilayah penguasa mistik. Aku tidak suka ini. Ye Xuan mengerutkan kening. Dibandingkan dengan harta karun di makam kuno, dia lebih tertarik pada harta surgawi di punggung kura-kura hitam. Sayangnya, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat memasuki wilayah yang berhubungan dengan alam tertinggi. Sepertinya aku harus menerobos ke alam tertinggi selama di sini. Kalau tidak, aku takkan bisa mendapatkan harta surgawi itu. Ye Xuan berpikir sejenak dan membuat keputusan. Namun, bahkan dengan bantuan buah ilahi bawaan kekacauan, ia masih membutuhkan waktu lama untuk mencapai terobosan. Ia tidak yakin apakah ia akan berhasil tepat waktu. Jangan terlalu dipikirkan. Setidaknya aku harus mencobanya. Saat ini, Ye Xuan tidak bisa memikirkan cara lain. Ia menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya, lalu terbang ke arah tertentu. Ia menyadari bahwa Penatua Tain pasti juga ada di sana, tetapi sepertinya Penatua Tain berada cukup jauh, karena Ye Xuan tidak dapat merasakannya dengan indera spiritualnya. Saat dia menyeberangi lautan, Ye Xuan tiba-tiba merasakan aura dingin yang menusuk tulang di bawah kakinya. Pada saat ini, air laut berwarna merah darah bergolak, dan seekor hiu besar membuka rahangnya untuk mencoba menggigit Ye Xuan. Kau mencari kematian. Melihat ini, tatapan Ye Xuan menjadi dingin. Ia mengangkat telapak tangan kanannya dan melepaskan teknik telapak tangan tanpa batas, yang menghancurkan hiu itu menjadi debu. Namun, saat hiu itu mati, tulang berharga yang bersinar dengan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di permukaan laut. Oh, tulang berharga. Ini panen yang tak terduga. Ye Xuan terkejut, tetapi tetap mengambilnya dan menyimpannya. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju gunung raksasa. Hal ini karena indera spiritualnya telah mendeteksi bahwa gunung ini mengandung sejumlah energi spiritual yang padat. Ketika Ye Xuan tiba di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gua aneh di dalam gunung itu. Itu sebenarnya adalah surga surgawi. Ye Xuan mengamati tata letak bagian dalam gua.
Tata letaknya hampir sama dengan gua tirai air dalam kisah perjalanan ke barat di kehidupan sebelumnya. Di dalam gua juga terdapat mata air spiritual yang kaya akan energi spiritual. Yang paling mengejutkan Yesuan adalah bahwa surga ini ternyata berisi formasi waktu yang sangat langka. Di bawah pengaruh pembentukan waktu, aliran waktu di dalam gua benar-benar berbeda dari dunia luar. Hanya 1 hari di dunia luar yang akan berlalu setelah menghabiskan 10 hari di dalam gua ini. Memikirkan hal ini, Yesuan tak kuasa menahan senyum. Sungguh berkah dari surga. Dengan ini, peluangnya untuk mencapai alam tertinggi tepat waktu meningkat pesat. Tanpa banyak keraguan, Yesuan memasuki sumber mata air spiritual, lalu mengeluarkan buah dewa bawaan kekacauan dari cincin penyimpanannya. Bab 505 Aku akan menemukan Yesuan. Yesuan segera memakan buah dewa tanpa ragu, dan kekuatan misterius mengalir melalui tubuhnya, menyublimkan jiwanya di kedalaman mata air dewa di tubuhnya, dan memelihara buah dao. Itu benar-benar meningkatkan kemampuan pemahaman saya 100 kali lipat dalam sekejap. Yesuan menghirup udara dingin. Di bawah pengaruh buah dewa bawaan kekacauan, kemampuan pemahamannya meningkat pesat, dan dia mulai memperoleh banyak wawasan tentang hal-hal yang sulit dipahaminya di masa lalu. Dia tahu bahwa ini adalah saat terbaik untuk membuat terobosan, jadi dia segera menutup matanya dan mulai memahami kekuatan hukum dunia, menggunakannya untuk menempa jiwa dan tubuhnya. Waktu berlalu, dan segera, sebulan telah berlalu. Namun, ini hanya waktu yang telah berlalu dalam formasi waktu. Hanya 3 hari telah berlalu di dunia luar. Selama periode ini, Yesuan terus melunakkan tubuh fisiknya menggunakan kekuatan hukum, dan akhirnya memperoleh kemampuan untuk bertransformasi. Selain itu, Yesuan juga menggunakan kekuatan buah dewa bawaan kekacauan untuk lebih memahami kekuatan hukum. Saat Yesuan berkultivasi, banyak perubahan terjadi di dunia luar. Kemunculan makam kuno itu telah menimbulkan kegemparan di seluruh pegunungan dewa kuno. Tak hanya itu, semua tanah suci dan keluarga kuno di benua timur juga telah pindah. Hahaha. Aku tak percaya kita seberuntung ini bisa menemukan makam ahli alam abadi yang tersegel di masa hidup kita. Jika aku bisa mendapatkan kesempatan di makam kuno, aku mungkin bisa menerobos ke alam penguasa mistik. Seiring tersebarnya berita itu, semakin banyak pula kultivator berkumpul di pegunungan dewa kuno, termasuk pasukan sekte Great Wilderness Divine. Yuelun membawa murid-murid puncak langit air dan diam-diam memasuki pegunungan dewa kuno. Guru, haruskah kita memasuki makam kuno ini untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Tanya Li Hanyi. Yuelun menggelengkan kepalanya pelan. Sekarang bukan waktu yang tepat. Energi di sekitar makam kuno itu terlalu mengerikan. Kita masih harus menunggu sampai sedikit melemah sebelum kalian semua bisa masuk. Mendengar ini, para murid mengangguk penuh semangat. Mereka menatap lautan kultivator di sekitar mereka, mata mereka penuh keterkejutan. Mereka belum pernah melihat sejumlah besar petani berkumpul di satu tempat sebelumnya. Kenapa aku tidak melihat Yesuan? Yuelun melihat sekelilingnya dengan saksama, tetapi bingung ketika dia tidak menemukan jejak kehadirannya. Melihat ini, Li Hanyi segera melihat sekeliling. Ia tidak menemukan Yesuan, tetapi ia melihat beberapa sosok yang familiar. Bukankah mereka berdua murid puncak awan langit? Kapan mereka meninggalkan sekte? Melihat ini, Yuelun mengalihkan perhatiannya kepada 2 orang yang dimaksud, tentu saja Suge Yuiwe dan Feng Xiyun. Kedua gadis itu sedang menatap pintu masuk makam kuno. Baru kemarin, Su Changhe mengirimi mereka berita mengenai Gunung Dewa Kuno, dan juga memberitahu mereka bahwa Yesuan telah memasuki makam kuno. Setelah menerima berita itu, mereka segera meninggalkan sekte tersebut. Suge Yuiwe ingin bertanya kepada Su Changhe tentang informasi lebih lanjut tentang Yesuan, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan ada seseorang yang sedang menuju ke arahnya. Ketua Yuelun. Ketika Suge Yuiwe melihat siapa orang itu, dia segera membungkuk hormat. Yuelun mengangguk, tetapi memandang sekeliling mereka dengan penuh tanya. Mengapa aku tidak melihat gurumu di sekitar sini? Suge Yuiwe menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia tidak tahu di mana gurunya berada. Ketika Yuelune melihat ini, dia merasa agak kecewa. Meskipun dia tidak hadir di sini, dia telah menerima berita tentang prestasi Yesuan di pegunungan Dewa Kuno, dan berharap untuk bertemu dengannya di sini setelah mengetahui bahwa makam kuno telah terbuka. Namun, dia sangat kesal karena dia tidak hadir. Yuelun cemberut karena tidak puas dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Su Changhe tersenyum dan menunjuk ke pintu masuk makam kuno. Kepala Yuelun, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi kepala Yesuan sudah memasuki makam kuno. Apa? Orang itu sudah masuk ke makam. Ketika Yuelun mendengar ini, ekspresinya meredup. Segera setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada Li Hanyi. Kamu dan murid-murid lainnya harus tetap di sini. Jangan berkeliaran. Ketika para pemimpin sekte lainnya tiba, ikuti instruksi mereka. Bagaimana denganmu, guru? Tanya Li Hanyi ragu.
Paman Ye sudah masuk, jadi aku harus masuk dan mencarinya. Yuelun melihat pintu masuk makam kuno. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu masuk. Sebagai seorang ahli alam penguasa mistik, ia mampu menahan tekanan yang dipancarkan oleh makam kuno. Yang lain menyaksikan sosoknya menghilang ke dalam makam kuno. Ketika Su Changhe melihat ini, dia menggosok dagunya dan berpikir serius. Mungkinkah ketua Yuelun menyukai ketua Ye Xuan? Kalau tidak, kenapa dia terburu-buru? Dugaanku benar sekali. Ketua Yuelun jelas-jelas tertarik pada ketua Ye Xuan. Hehe. Sepertinya ketua Ye Xuan juga jago merayu perempuan. Saya harus banyak belajar darinya di masa mendatang. Petik 1. Bibir Su Changhe melengkung membentuk senyum saat memikirkan hal ini. Ini makam kuno seorang ahli alam abadi yang tersegel. Guru tidak akan dalam bahaya, kan? Mata Feng Xiyun dipenuhi kekhawatiran saat dia menggumamkan kata-kata ini. Jangan khawatir, guru sangat kuat, jadi dia seharusnya bisa mengatasi bahaya apapun di dalam. Suge Yuiwe menghiburnya. Dia sepenuhnya percaya pada gurunya. Su Changhe pun segera menimpali, kepala suku Ye Xuan sangat kuat dan cerdas. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Menurutku kalian harus memikirkan apa yang harus dilakukan nanti. Pembukaan makam kuno telah mengguncang seluruh benua timur. Banyak tanah suci dan keluarga kuno telah dimobilisasi. Ini bukan hanya mencakup para jenius zaman ini. Bahkan para ahli kuno dari zaman sebelumnya pun telah datang ke pegunungan Dewa Kuno. Bab 506 Sekte Ilahi Tertinggi, Xie Tianyu. Mendengar ini, Feng Xiyun buru-buru melihat sekelilingnya, dan mendapati bahwa ia memang melihat banyak wajah yang dikenalnya. Mo Beichen, orang suci dari Sekte Dewa Gunung Surgawi. Peri Reinkarnasi, orang suci dari Sekte Ilahi Danau Giok. Bahkan bakat terbaik dari Akademi Tianxia telah datang. Ketika Suge Yuiwe melihat pemandangan ini, dia pun berpikir keras. Kalau sebulan yang lalu, dia tidak akan mampu bersaing dengan para jenius yang tak tertandingi ini. Namun, berkat gurunya, kekuatannya telah maju pesat, dan tidak ada banyak perbedaan antara dia dan para jenius yang tak tertandingi ini. Akan tetapi, ini juga berarti bahwa ketika makam kuno itu terbuka sepenuhnya, para jenius ini akan menjadi pesaingnya. Dengan kata lain, saat makam kuno itu terbuka, itulah saatnya bagi semua jenius yang tak tertandingi untuk bertarung demi supremasi. Suge Yuiwe sangat percaya diri. Selama ini, ia telah berlatih keras dan mencapai alam hampa. Lebih jauh lagi, dia telah meningkatkan level penguasaannya terhadap tebasan neraka. Saat memikirkan hal ini, senyum langka muncul di wajah dingin Suge Yuiwe. Betapapun kuatnya lawanku, aku tidak akan mengecewakan guruku dan aku tidak akan mempermalukan puncak awan langit. Dibandingkan dengan Suge Yuiwe yang berambisi menang, Feng Xiyun tampak lebih santai. Ia memandang sekeliling dengan acuh tak acuh. Mereka sudah mengirimkan cukup banyak pakar kali ini. Sepertinya ini kejadian langka di benua timur. Su Changhe menyilangkan lengannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Aku tidak peduli dari tanah suci atau keluarga kuno mana mereka berasal. Jika mereka berani macam-macam dengan kita, mereka akan dihajar habis-habisan oleh Suster Yuiwe. Bagiku, Suster Yuiwe adalah jenius terkuat di benua timur. Mendengar ini, wajah Suge Yuiwe menjadi gelap tak berdaya. Mengapa orang ini selalu suka memanfaatkan orang lain untuk bersikap keren? Ketika Feng Xiyun mendengar ini, dia langsung merasa tidak puas. Apakah Suster Yuiwe satu-satunya jenius yang tak tertandingi? Apa aku seburuk itu? Hehe. Bagaimana mungkin? Kakak Xiyun juga sangat luar biasa. Dengan bakatmu, mungkin kau bisa menjadi abadi di masa depan, kata Su Changhe menyanjung. Pada saat ini, sebuah suara misterius tiba-tiba berbicara dari belakang mereka. Dunia saat ini sungguh mengejutkan. Beberapa orang acak dari negeri barbar benar-benar mengaku memiliki bakat yang dibutuhkan untuk menjadi abadi. Begitu suara itu selesai berbicara, Suge Yuiwe dan yang lainnya mengerutkan kening. Su Changhe, khususnya, tampak tidak senang. Ia berbalik untuk melihat. Seorang pria tampan berjubah hitam putih tiba-tiba muncul di pandangannya. Su Changhe tertegun saat melihat pria itu. Xie Tianyu dari Sekte Dewa Tertinggi. Su Changhe sudah tidak asing lagi bagi pria ini. Ia adalah seorang jenius tak tertandingi yang setenar Mo Beichen dan peri reinkarnasi. Ia juga seorang santo dari Sekte Dewa Tertinggi. Mengapa orang ini ada di sini? Ekspresi Su Changhe tiba-tiba menjadi bingung. Meskipun dia sombong, dia tidak cukup sombong untuk melawan Xie Tianyu. Statusnya sendiri sebagai tuan muda keluarga Su tidak ada nilainya jika dibandingkan. Meskipun dia selalu berada di sisi Ye Xuan tidak pernah menunjukkan bahwa dia akan menjadikan Su Changhe sebagai muridnya. Oleh karena itu, identitas Su Changhe tidak banyak berubah. Tak berdaya, dia hanya bisa menahan rasa tidak puas di hatinya. Ketika Suge Yuiwe melihat ini, dia bingung.
Mengingat kepribadian Su Changhe, seharusnya dia langsung membalas. Kenapa dia jadi pengecut seperti itu? Su Changhe memperhatikan perubahan ekspresi Zhuge Yuiwei dan segera menjelaskan dengan berbisik, "Saudari Yuiwei, orang ini adalah orang suci dari Sekte Dewa Tertinggi. Namanya Xie Tianyu. Dia sekuat Mu Beichen dan peri reinkarnasi. Lagi pula, dia orang yang pendendam. Demi keamanan, lebih baik jangan memprovokasi dia." Ketika Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun mendengar ini, mereka memahami keraguannya. Xie Tianyu. Alis Zhuge Yuiwei langsung berkerut. Orang ini jelas datang ke sini dengan niat jahat. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, karena sekarang gurunya tidak ada di sisinya, lebih baik tidak membuat masalah. Namun, meskipun Zhuge Yuiwei dan yang lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini, Xie Tianyu tidak berpikiran sama. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. "Aku pernah mendengar namamu. Kau murid pertama puncak awan langit, Zhuge Yuiwei, kan?" Mendengar ini, Zhuge Yuiwei menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, bibir Xie Tianyu melengkung membentuk senyum mengejek. Konon, Ketua Yesuan dari Puncak Langit Awan adalah seorang pendekar pedang abadi yang telah mencapai puncak Dao Pedang. Namun, aku penasaran seberapa banyak ajarannya yang telah diwariskan kepada muridnya. Atau reputasinya sebagai guru hanyalah omong kosong belaka. Begitu dia selesai berbicara, mata Zhuge Yuiwei berubah dingin. Ia tak akan pernah menoleransi siapapun yang menghina gurunya. Kata-kata seperti itu hanya akan dibalas dengan pedangnya. Tidakkah kau akan mengetahuinya sendiri setelah kau mencoba melawanku? Zhuge Yuiwei melangkah maju, dan tulang dewa es yang dalam di tubuhnya melepaskan kekuatan dingin yang mengerikan. Suhu di sekitarnya langsung turun. Ketika para kultivator lainnya melihat ini, mereka mulai memberi ruang untuk pertarungan yang tak terelakkan. Oh, sudut mulut Xie Tianyu melengkung. Tampaknya kamu cukup percaya diri, tetapi keberanianmu tidak berarti apa-apa jika dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar. Baiklah, persiapkan dirimu. Bab 507 Zhuge Yuiwei versus Xie Tianyu, bagian 1. Pada saat itu, Xie Tianyu meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Alam hampa. Ketika semua orang melihat ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bahkan Mu Beichen sedikit terkejut. Orang ini benar-benar bajingan. Dia bahkan menindas gadis kecil. Mu Beichen meregangkan badan dengan malas dan menoleh, senyum jenaka tersungging di bibirnya. "Jika kamu sangat suka bermain, maka aku akan bermain denganmu." Begitu selesai berbicara, Mu Beichen hendak berjalan menuju Xie Tianyu. Namun, baru saja melangkah, ia tiba-tiba berhenti. Setelah kultivasi ranah kehampaan Xie Tianyu terungkap, ekspresi Zhuge Yuiwei tetap sama. Kemudian, kekuatan mengerikan yang serupa meledak. Apa? Dia juga sudah menembus ke alam hampa. Mu Beichen tercengang. Kapan gadis ini berhasil menerobos? Bukankah dia hanya alam materialisasi tingkat 9 di kompetisi Seven Peaks beberapa waktu lalu? Ya ampun, Ketua Yesuan sungguh murah hati. Apakah dia memberinya buah dewa? Hati Mu Beichen dipenuhi rasa iri saat memikirkan hal ini. Seluruh tubuhnya mati rasa. Guru macam apa ini? Baguslah, aku tidak perlu ikut campur. Mu Beichen menghentikan langkahnya saat dia merasakan aura Zhuge Yuiwei. Apa? Alam hampa. Melihat ini, Xie Tianyu mengerutkan kening, dan ekspresinya berubah serius. Ia mengira Zhuge Yuiwei baru mencapai alam materialisasi tingkat ke-9, yang akan membuatnya mudah dihadapi. Namun, kini semuanya telah berubah. Orang harus tahu bahwa para jenius tak tertandingi yang telah diasuh oleh tanah suci tertinggi sejak muda baru saja mencapai alam hampa. Namun, Zhuge Yuiwei, yang baru mulai berkultivasi beberapa bulan lalu, telah menyusul dan mencapai alam hampa. Bagaimana jalan ini bisa sampai ke alam hampa? Ini sungguh menarik. Aku memang meremehkanmu. Xie Tianyu menyipitkan matanya. Sekalipun lawannya adalah seorang kultivator alam hampa, ia tetaplah seorang jenius tak tertandingi dari Sekte Dewa Tertinggi. Ia yakin bahwa ia tak tertandingi bahkan di alam yang sama. Karena kita berdua adalah kultivator alam hampa, aku tidak akan menindasmu. Aku ingin melihat seberapa kuat murid pertama dari pedang abadi itu. Begitu dia selesai berbicara, pedang hitam panjang muncul di tangan Xie Tianyu. Pada saat yang sama, niat membunuh yang sangat dingin menyebar. Semua murid mengecil saat melihat ini. Jelaslah bahwa banyak sekali ahli telah menemui ajal mereka di ujung pedang panjang ini. Jika tidak, pedang itu tidak akan memancarkan aura pembunuh yang begitu pekat. Melihat ini, Zhuge Yuiwei mengangkat kelopak matanya. Cincin penyimpanannya berkelebat, dan pedang Cloud Sky muncul di tangan kanannya, memancarkan energi pedang yang dingin dan menakutkan. Sekte Dewa Tertinggi. Baiklah, mari kita bertukar petunjuk. Zhuge Yuiwei perlahan mengangkat pedang langit awan. Tulang ilahi es yang mendalam di tubuhnya melepaskan kekuatan dingin yang ekstrim dan menyatu dengan energi pedang.
Di belakang Xie Tianyu, seorang tetua sekte ilahi tertinggi berjubah hitam memiliki ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak menyangka gadis ini memiliki tulang dewa tingkat tinggi. Bakatnya memang lumayan. Tapi, Ye Xuan dikenal sebagai pendekar pedang abadi, jadi aku penasaran seberapa hebat murid pertamanya ini. Tetua berjubah hitam itu berpikir sejenak. Ia setuju dengan tindakan Xie Tianyu. Lagi pula, dia juga penasaran dengan kekuatan Ye Xuan. Sebagai murid pertama Ye Xuan, Zhuge Yuiwei seharusnya mewarisi banyak kemampuan gurunya. Mungkin dia bisa mengukur kekuatan Ye Xuan dengan memperkirakan kekuatan Zhuge Yuiwei. Sekte Dewa Tertinggi adalah sekte kuno yang telah ada selama bertahun-tahun dan memiliki status yang sangat dihormati di seluruh benua timur. Namun, selama kurun waktu ini, karena Ye Xuan, ketenaran sekte Great Wilderness Divine telah bergema di seluruh East Continent, dan bahkan tampaknya melampaui tanah suci teratas lainnya. Jika Xie Tianyu bisa mengalahkan Zhuge Yuiwei di depan semua orang, niscaya reputasi sekte Dewa Gurun besar akan sangat terpuruk, dan pengaruh sekte Dewa Tertinggi juga akan terdampak. Mengenai apakah Xie Tianyu bisa menang melawan Zhuge Yuiwei, tetua berjubah hitam tidak pernah mempertimbangkan hal ini. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang namanya belum pernah ia dengar sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Sein dari sekte Dewa Tertinggi? Dia sangat percaya pada Xie Tianyu, tentu saja karena bakatnya. Pada saat ini, Xie Tianyu perlahan mengangkat pedang panjangnya, lalu menatap Zhuge Yuiwei, senyum jenaka di wajahnya. Bahkan setelah Zhuge Yuiwei menunjukkan kekuatannya sebagai seorang kultivator alam hampa, ia masih meremehkannya. Dari awal hingga akhir, ia sangat arogan. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, suasana sekitar tiba-tiba menjadi sangat tegang. Kerumunan penonton semuanya menunggu pertunjukan dimulai, dan juga penasaran seberapa kuat murid pertama kepala Ye Xuan. Dia murid pertama dari seorang pedang abadi, jadi dia seharusnya tidak lemah, kan? Hahaha. Yang satu murid pertama pedang abadi, dan yang satunya lagi Santo dari sekte Dewa Tertinggi. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Namun, saya tidak optimis dengan peluang Zhuge Yuiwei. Lagi pula, Xie Tianyu dan Mo Beichen sama-sama jenius yang tak tertandingi. Kekuatan mereka tak tertandingi. Lalu, sementara semua orang berdiskusi, pertempuran pun dimulai. Pedang panjang Xie Tianyu memancarkan cahaya hitam, dan energi jahat mengerikan yang tampaknya melahap semua yang ada di sekitarnya menyapu. Ketika Zhuge Yuiwei melihat ini, ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Hanya dengan sedikit memiringkan tubuhnya, dia dengan mudah menghindari tebasan pedang hitam yang mengerikan itu. Bab 508 Zhuge Yuiwei versus Xie Tianyu, bagian 2. Setelah Zhuge Yuiwei menghindari serangan Xie Tianyu, dia mundur beberapa langkah. Dia tidak terburu-buru menyerang, tetapi malah tertarik menguji kekuatan Xie Tianyu. Ini menjadi semakin menarik. Melihat Zhuge Yuiwei dengan mudah menghindari serangannya, Xie Tianyu benar-benar menjadi bersemangat. Dia juga merasakan kekuatan wanita itu dari percakapan singkat itu. Meskipun kekuatan wanita ini sangat baik di antara para kultivator biasa, dia masih biasa saja. Hanya itu. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menangani ini. Xie Tianyu mendengus dingin dan segera mengayunkan pedangnya untuk mengirimkan sinar pedang misterius ke arah Zhuge Yuiwei. Sinar pedang itu bagaikan 1000 pedang yang menyatu. Setelah melihat ini, Zhuge Yuiwei menyipitkan matanya. Sinar pedang telah mengunci posisinya. Tidak ada gunanya menghindar. Awalnya, dia ingin terus menguji kekuatan Xie Tianyu, tetapi tampaknya pria ini tidak sabar dan langsung menyerang. Dia menghunus pedang Cloud Sky dan mengarahkannya ke Xie Tianyu. Karena kamu begitu kejam, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kalimat ini sangat dingin hingga menusuk tulang, menyebabkan hati Xie Tianyu bergetar. Zhuge Yuiwei tak lagi menyembunyikan kekuatannya. Aura dingin menyelimuti tubuhnya, dan semua orang dalam radius 10 meter merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, sungguh. Kekuatan ilahi macam apa itu? Tetua yang berdiri di belakang Xie Tianyu menatap Zhuge Yuiwei dengan tidak percaya. Dalam sekejap, dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan serangan dingin yang mengejutkan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Kekuatan satu serangan pedang benar-benar bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Murid seorang pendekar pedang abadi sungguh luar biasa. Dia tak ada bedanya dengan seorang jenius yang tak tertandingi. Wajah Xie Tianyu memucat. Ekspresinya hanya bertahan sesaat sebelum ia kembali bersemangat. Semakin kuat lawannya, semakin besar pula semangat juangnya. Ayo lakukan. Begitu selesai berbicara, Xie Tianyu kembali memanggil kekuatan spiritual di tubuhnya. Gelombang energi dahsyat bergulung-gulung ke arah Zhuge Yuiwei bagai tsunami, satu demi satu. Serangan yang mengejutkan ini adalah hasil dari penggunaan kekuatan suci rahasia Sekte Supreme Divine. Xie Tianyu mengangkat pedang besar itu tinggi ke udara, lalu mengayunkannya dengan ganas ke arah sinar pedang yang dilepaskan Zhuge Yuiwei. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, tanah mulai bergetar hebat.
Namun, pertempuran antara keduanya baru saja dimulai. Pedang dan sinar pedang saling bertabrakan. Kedua belah pihak sama sekali tidak kalah. Dia benar-benar memblokirnya. Su Changhe bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Ia tak menyangka tebasan surgawi Zhuge Yuiwei bisa dinetralkan begitu mudah. Tampaknya reputasi Xie Tianyu sebagai seorang jenius bukan hanya pamer. Ia memang setara dengan Zhuge Yuiwei. Kakak Yuiwei, kamu pasti bisa. Feng Xiyun mengepalkan tangannya erat-erat dan mulai menyemangati Zhuge Yuiwei. Dia mengerti bahwa pertarungan antara Zhuge Yuiwei dan Xie Tianyu akan memengaruhi reputasi puncak awan langit. Jika Zhuge Yuiwei tidak dapat memenangkan pertempuran ini, maka reputasi guru mereka akan tercoreng. Karena itulah Feng Xiyun menjadi sangat gugup. Dia marah dalam hati pada dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk melakukan apapun dalam situasi ini. Melihat tebasan surgawinya telah diblokir, Zhuge Yuiwei tetap tidak terpengaruh. Nak, kalau kamu punya jurus lain, cepat gunakan. Kalau tidak, kamu nggak akan punya kesempatan. Xie Tianyu tidak menunggu jawaban. Ia mengangkat pedangnya dan menyerang lagi. Pada saat ini, kedua orang jenius itu tampaknya telah berubah menjadi bayangan, yang terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Akan tetapi, seiring berjalannya pertempuran, keterkejutan di hati Zhuge Yuiwei bertambah. Kekuatan Xie Tianyu sungguh luar biasa. Dia bisa dibilang lawan terkuat yang pernah dihadapinya sejauh ini. Tidak hanya itu, orang ini tampaknya sangat berpengalaman dalam bertarung. Hanya ada sedikit celah yang bisa ia manfaatkan. Karena tidak punya pilihan lain, Zhuge Yuiwei hanya bisa bertahan untuk sementara waktu sambil terus mencari kelemahannya. Setelah bertarung beberapa saat, Xie Tianyu tampak kehilangan minat. Ia segera melancarkan serangan ganas, memaksa Zhuge Yuiwei mundur beberapa langkah. Cih! Murid pertama seorang pendekar pedang abadi ternyata tidak lebih dari ini. Semua orang bilang kalau ilmu pedang Yesuan sangat hebat, tapi kenapa aku tidak merasakan sedikit pun jejaknya dari seranganmu? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Zhuge Yuiwei berubah sangat dingin. Baiklah, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Jika kau bisa menangkis seranganku ini, aku akan mengakuimu, kata Xie Tianyu dengan nada mengejek, lalu mengangkat pedang di tangannya dan melepaskan aura mengerikan. Astaga! Mengapa pedang di tangan Tuan Muda Xie memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Kau benar-benar bodoh. Pedang itu adalah pedang berharga milik Sekte Dewa Tertinggi. Beberapa tahun yang lalu, seorang ahli dari Sekte Dewa Tertinggi menggunakan pedang ini untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan mengumpulkan aura pembunuh yang kuat. Saat orang banyak mendiskusikan masalah ini, Xie Tianyu mengumpulkan kekuatannya. Seekor naga tampak terkondensasi dari udara tipis, memancarkan tekanan yang mengerikan. Mungkinkah? Apakah ini tebasan naga Azure? Tanya salah satu kultivator dengan kaget. Jelas sekali dia pernah melihat teknik ini sebelumnya. Itu kekuatan suci tingkat bumi dari Sekte Dewa Tertinggi. Kekuatannya mengerikan. Aku benar-benar tidak menyangka Xie Tianyu bisa menguasainya sepenuhnya. Pada saat ini, banyak orang mulai mendesah. Bab 509 Zhuge Yuiwei melawan Xie Tianyu, bagian 3. Segalanya menjadi semakin menarik. Jadi, itukah tebasan naga Azure? Jika Xie Tianyu melawan orang lain kali ini, mungkin dia bisa menang dengan mudah, tetapi belum tentu sama saat menghadapi Zhuge Yuiwei, gumam Mu Beichen pada dirinya sendiri dan tersenyum ketika melihat naga di udara. Jelaslah bahwa dia memiliki pemahaman terhadap kekuatan Zhuge Yuiwei. Melayang di udara, Zhuge Yuiwei melihat serangan cepat dan ganas Xie Tianyu, dan senyum cerah merekah di wajahnya. Kau mengaku jenius, tapi kekuatan suci terkuat yang kau kuasai hanyalah kekuatan tingkat bumi. Zhuge Yuiwei tertawa mengejek. Saat memikirkan ini, Zhuge Yuiwei tidak dapat menahan diri untuk mengingat berapa banyak energi, sumber daya, dan harta yang telah dihabiskan Yesuan untuk membuatnya lebih kuat. Dengan guru sebaik itu, jika dia kalah, bukankah itu juga akan menjadi noda pada reputasi gurunya? Pada saat ini, pedang awan langit di tangan Zhuge Yuiwei bersinar lebih terang, dan tatapan matanya menjadi lebih penuh tekad. Beberapa saat kemudian, gelombang niat membunuh yang luar biasa melonjak ke segala arah. Mata semua orang menyipit karena terkejut. Sosok utusan neraka ilusi perlahan terbentuk di atas Zhuge Yuiwei. Saat sosok utusan neraka ilusi itu terbentuk sepenuhnya, niat membunuh yang dilepaskan Xie Tianyu telah sepenuhnya lenyap, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Di belakang Xie Tianyu, si tetua juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Itu benar-benar kekuatan suci tingkat surga. Bagaimana dia bisa menguasai kekuatan suci tingkat surga? Dia menatap naga itu, yang sedang ditekan oleh utusan neraka. Naga yang awalnya agung kini seperti cacing kecil di depan utusan neraka. Pada saat ini, wajah Xie Tianyu meneteskan keringat karena dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini semua palsu. Ini pasti palsu. Bagaimana dia bisa menguasai kekuatan suci tingkat surga? Kesombongannya yang semula telah lama memudar, hanya menyisakan kepanikan.
Xie Tianyu dapat dengan jelas merasakan bahwa niat membunuh yang dilepaskan Zhuge Yuiwei dapat dengan mudah menghancurkannya. Setelah tebasan neraka itu selesai, Zhuge Yuiwei berkata dengan dingin, "Bukankah kau tadi sombong, berpikir bisa mengalahkanku dengan mudah? Kalau begitu aku khawatir aku akan mengecewakanmu." Begitu selesai berbicara, Zhuge Yuiwei mengayunkan pedangnya ke arah Xie Tianyu tanpa ragu. Seolah-olah seluruh langit telah kehilangan warnanya. Utusan neraka yang tinggi dan perkasa itu tampaknya menyerang langsung ke arah naga dan siap mencabik-cabiknya. Xie Tianyu tidak berani lengah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan mencoba menghadang serangan utusan neraka itu. Namun, semua usahanya sia-sia. Dalam waktu kurang dari 15 menit, naga itu hancur berkeping-keping dan berserakan. Namun, serangan utusan neraka itu tidak berhenti di situ. Ia malah terus menyerang Xie Tianyu. Pada titik ini, Xie Tianyu tidak punya tenaga lagi untuk membela diri. Dia hanya bisa memejamkan mata dengan wajah pucat, menunggu kematian datang. Dah. Dengan suara keras, serangan dahsyat utusan neraka itu mendarat di Xie Tianyu. Darah muncrat saat tubuh Xie Tianyu terpental beberapa ratus meter jauhnya. Dia sebenarnya telah kalah dalam pertempuran ini, dan dengan cara yang sangat memalukan. Saat ini, hati Xie Tianyu sudah dingin. Sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, ia telah kalah dari seseorang yang belum pernah membuat namanya dikenal. Mungkinkah keberadaannya telah menjadi batu loncatan menuju kesuksesannya? Tianyu, bagaimana perasaanmu? Tetua dari Sekte Dewa Tertinggi berlari dengan cemas untuk memeriksa luka-lukanya. Akan tetapi, saat dia melihat luka parah pada Xie Tianyu, niat membunuh tetua itu meningkat. Dia awalnya ingin membantu Xie Tianyu memblokir serangan Zhuge Yuiwei. Akan tetapi, sebagai orang tua, dia benar-benar tidak sanggup melakukannya. Jika dia sampai campur tangan, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri Xie Tianyu. Pada saat ini, sang tetua dipenuhi amarah. Bagaimanapun, Xie Tianyu adalah orang suci dari Sekte Dewa Tertinggi. Kali ini, dia menemani Xie Tianyu untuk mencegah orang lain menyerangnya, namun Xie Tianyu malah menderita pukulan yang begitu berat. Apa yang akan dia katakan kepada ketua sekte saat dia kembali? Hantai tidak punya pilihan lain selain memberi Xie Tianyu pil penyembuh. Melihat Xie Tianyu baik-baik saja dan mulai pulih, Hantai menghela napas lega. Lalu, ia berbalik dan menatap Zhuge Yuiwei dengan ekspresi dingin. "Nona muda, apa kau tidak tahu cara mengendalikan kekuatanmu? Bukankah para tetua mengajarimu untuk selalu meninggalkan jalan keluar agar kau tidak punya musuh?" Mendengar ini, para pengikut Sekte Great Wilderness Divine mengepalkan tinjunya. Jelaslah bahwa si penatua sedang mencoba menimbulkan masalah. Dia hina dan tak tahu malu. Apa tetua ini sudah tidak peduli dengan reputasinya? Li Hanyi mengerutkan kening. Dia tahu masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Sekte Supreme Divine memiliki seorang penatua yang hadir, tetapi Sekte Great Wilderness Divine tidak. Keberadaan Yesuan tidak diketahui saat ini, dan Yuelun juga telah memasuki makam kuno untuk menemukan Yesuan. Dalam keadaan seperti itu, jika sesepuh ini benar-benar mengambil tindakan, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bab 510 Kedatangan Gao Sun. Senior, apa maksudmu dengan itu? Melihat sikap Hantai yang mengesankan, Zhuge Yuiwei tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Namun, ia sama sekali tidak panik. "Kamu nggak ngerti maksudku. Kenapa kamu harus sekeras itu? Kamu sangat kejam di usia yang masih muda. Karena tidak ada seorang pun di Sekte Dewa Gurun Besar yang mengajarimu tata krama yang benar, aku akan mengajarimu atas nama mereka hari ini." Begitu dia selesai berbicara, aura di sekujur tubuhnya melonjak. Jelas sekali dia ingin menyerang Zhuge Yuiwei. Benar-benar tidak tahu malu. Ketika kejeniusanmu tak mampu mengalahkannya, orang tua sepertimu malah datang untuk menindasnya. Beginikah cara Sekte Dewa Tertinggi bekerja? Kalau kau tak sanggup kalah, jangan mulai berkelahi sejak awal. Mendengar ini, semua orang terkejut. Su Changhe bergegas ke depan dan menunjuk Hantai, memakinya. Meskipun pemuda ini tidak pandai berkelahi, ia sangat pandai mempermalukan orang. Mereka terkejut melihat keberanian Su Changhe. Lagi pula, Hantai adalah seorang tetua dari Tanah Suci tingkat atas, sementara Su Changhe adalah seorang kultivator mistik ilahi yang lemah. Apa yang memberinya keberanian untuk menghadapi Hantai? Hahaha, anak kecil ini punya nyali. Layak berteman dengannya. Mo Beichen tidak dapat menahan tawa kerasnya. Akan tetapi, yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa Su Changhe gemetar ketakutan di dalam hatinya. Namun, ia tetap tidak menyesalinya. Meskipun ia tahu bahwa sesepuh ini adalah eksistensi yang tak mampu ia ganggu, ia tidak mundur. "Patua, bertingkahlah sesuai usiamu. Apa kau tidak tahu apa itu rasa malu? Ini pertarungan antara kami, anak muda. Memangnya kenapa kalau ada yang kalah dan cedera ringan? Apa kalian mau menyalahkan orang lain atas kekurangannya?" Mendengar ini, wajah Hantai berubah menjadi merah padam.
Awalnya, dia hanya ingin membalas dendam untuk Xie Tianyu, jadi dia menemukan beberapa alasan acak. Namun, siapa yang mengira bahwa Su Changhe akan membalikkan keadaan dan malah menempatkannya dalam situasi yang memalukan. Bajingan kecil, apa kau pikir aku perlu diajari cara bersikap? Apa kau mencari kematian? Hantai melambai pada Su Changhe. Su Changhe langsung memuntahkan darah dan terpental sejauh 10 meter seakan-akan terkena pukulan. Tuan muda, keluarga Su juga geram. Mereka memelototi Hantai. Tercela. Bagaimana mungkin orang tua ini begitu tak tahu malu? Li Hanyi berkata dengan marah, tetapi dia hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat. Lagi pula, Hantai adalah sesepuh sekte dewa tertinggi. Sekalipun mereka unggul jumlah, mereka takkan mampu mengalahkannya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa sedih. Jika Yuelun tidak masuk ke makam kuno, lelaki tua ini tidak akan berani bersikap sombong. Kesombongannya hanya karena tidak ada ahli dari sekte Great Wilderness Divine yang hadir. Gadis kecil, apakah kamu akan mengakui kesalahanmu atau tidak? Setelah berhadapan dengan Su Changhe, Hantai sekali lagi mendekati Zhuge Yuiwei. Zhuge Yuiwei menjawab dengan tenang, jika kau benar-benar tak tahu malu untuk bertindak, lakukan saja. Sebagai murid puncak awan langit, aku tak akan pernah tunduk pada orang sehina dirimu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Hantai sangat marah. Zhuge Yuiwei telah mempermalukannya berkali-kali. Bagus, bagus, bagus. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Hantai bergerak menyerang Zhuge Yuiwei lagi. Setelah melihat ini, peri reinkarnasi memutuskan untuk meminta Situ Mo membantu menghentikannya. Tidak peduli apapun, mereka memiliki hubungan baik dengan Yesuan. Tepat saat dia hendak berbicara, aura mengerikan tiba-tiba turun dari langit dan mengunci Hantai. Beberapa saat kemudian, pedang besar menghantam Hantai yang berjarak ratusan meter. Jika dia mati lebih dekat, ternyata ada seorang pria berjubah putih yang berdiri di atas pedang itu. Paman bela diri. Setelah melihat sosok itu, Li Hanyi tertawa terbahak-bahak dan menutup mulutnya. Namun, ekspresi Zhuge Yuiwei menjadi sangat rumit. Tanpa diduga, Gao Sun lah yang membantunya. Ia memang sudah lama membenci orang ini. Setelah melihat Gao Sun, wajah Hantai langsung memucat dan dia mulai menyesali perbuatannya tadi. Gao Sun adalah penatua penegak hukum dari sekte Great Wilderness Divine, dan sangat kuat. Mo Beichen bergumam dalam hati, ini sungguh tak terduga. Kenapa dia datang untuk membantu? Bukankah dia berselisih dengan puncak awan langit? Setelah berpikir lama tanpa jawaban, Mo Beichen memilih untuk terus menonton. Haha, hebat sekali. Selama Paman Gao ada di sini, siapa yang berani menindas kita? Pada saat ini, Li Hanyi akhirnya merasa lebih tenang. Ia tidak perlu lagi merasa takut. Li Suer menatap Li Hanyi dan bertanya dengan suara lembut, Kak Hanyi, bukankah Paman Gao dan Paman Ye selalu berselisih? Kenapa dia datang untuk membantu saat ini? Setelah mendengar kata-kata ini, Li Hanyi tertegun. Li Hanyi, Zhuge Yuiwei, dan Feng Xiyun semuanya sangat bingung. Bab 511 tanpa ampun. Meski mereka bingung, Gao Sun datang untuk membantu. Kehadirannya di sini membuat mereka tak perlu lagi takut pada Hantai. Mereka menganggap bahwa meskipun paman persaudaraan Gao Sun tidak pernah meninggalkan kesan yang baik pada mereka, jika menyangkut gambaran yang lebih besar yang melibatkan sekte Great Wilderness Divine, dia akan tetap membantu tanpa ragu. Pada saat ini, orang yang paling takut tidak diragukan lagi adalah Hantai. Dia hanya berani bergerak karena dia tahu tidak ada ahli dari sekte Great Wilderness Divine yang hadir, dan kemunculan Gao Sun tidak diragukan lagi telah memberinya kejutan besar. Dia bahkan tidak mampu bertahan 5 langkah melawan Gao Sun, jadi bagaimana mungkin dia berani bersikap gegabah. Karena alasan inilah Hantai masih tersenyum meskipun ia terluka. Jadi, ini rekan Daois Gao. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Gao Sun, di sisi lain, melirik Hantai dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, kurasa kita tidak begitu akrab satu sama lain. Wajah Hantai tiba-tiba memerah dan muram. Ada begitu banyak orang yang hadir saat itu, jadi kata-kata itu jelas dimaksudkan untuk mempermalukannya. Oh, kenapa kamu bilang begitu? Hehe, kamu masih mau pura-pura bodoh. Gao Sun langsung tertawa terbahak-bahak, lalu dia terbang dan menatap Hantai. Sebagai tetua sekte dewa tertinggi, kau memanfaatkan senioritasmu untuk berurusan dengan generasi muda sekteku. Apa kau mengabaikan para pemimpin sekteku? Begitu dia selesai berbicara, Gao Sun melepaskan aura yang lebih ganas, matanya menatap lurus ke arah Hantai. Saat itu, Hantai benar-benar tercengang. Ia langsung berkata, rekan Taois Gao, gadis kecil ini terlalu kejam. Padahal tadinya hanya pertarungan persahabatan, tapi dia begitu kejam. Bagaimana kalau nanti dia tumbuh menjadi orang jahat? Aku hanya ingin memberinya pelajaran atas nama Sekte Dewa Belantara Agung untuk menghemat tenagamu, oke? Setelah mendengar ini,
Gao Sun tertawa lagi. Itu hal terlucu yang pernah kudengar. Apa kami butuh kamu ikut campur dalam urusan kami? Apakah kamu tidak menjulurkan cakarmu terlalu jauh? Sekalipun murid-murid kita telah melakukan kesalahan besar, itu urusan kita sendiri. Kenapa kalian perlu ikut campur? Lagi pula, wajar saja kalau cedera saat berkelahi. Apa salahnya? Kata-kata Gao Sun membuat raut wajah Hantai menjadi muram. Sepertinya Gao Sun tidak berniat menyelesaikan masalah ini dengan kata-kata dan telah sepenuhnya melupakan semua kepura-puraan keramahannya. Dia melirik Hantai dengan dingin, lalu berbalik ke Xie Tianyu, yang berdiri di belakangnya. Orang seperti itu bisa dianggap jenius. Konyol sekali. Murid kita baru bergabung dengan sekte kurang dari 4 bulan yang lalu, tapi Seinmu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Sungguh pemborosan sumber daya kultivasi. Mendengar ini, wajah Xie Tianyu langsung memerah, dan dia ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Benarkah, Suge Yuiwe baru bergabung dengan sekte kurang dari 4 bulan yang lalu? Setelah mendengar kata-kata Gao Sun, mulut semua orang terbelalak karena terkejut. Bagaimana dia bisa mencapai alam hampa secepat itu? Ya ampun! Apakah Suge Yuiwe monster? Atau apakah ada tanaman herbal abadi yang tumbuh di mana-mana di puncak awan langit? Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh tingkat keganjilan Suge Yuiwe, dan mereka juga dikejutkan oleh Ye Xuan. Tidak kekurangan orang jenius di dunia ini, tetapi yang kurang adalah mata untuk menggali mereka dan kemampuan untuk mengasuh mereka. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tidak akan mampu mencapai sesuatu yang signifikan tanpa seseorang yang membimbing Anda. Saat ini, wajah Hantai tampak muram. Melihat bagaimana sekte Supreme Divine kalian berperilaku, menindas generasi muda seperti ini, sungguh tidak tahu malu. Gao Sun masih terus mengoceh. Hantai tak tahan lagi. Ia menggertakkan gigi dan berkata, rekan Taois Gao, jangan terlalu menyederhanakan atau menggeneralisasi. Oh. Setelah mendengar Hantai, Gao Sun langsung menjawab, praktik sekte Dewa Gurun Agung selalu tidak menyerang kecuali diserang. Setelah jeda, Gao Sun menatap Hantai dengan dingin lagi dan berkata, tindakanmu hari ini telah mempermalukan seluruh sektemu. Karena kamu tidak puas dengan hasil pertandingan mereka, kenapa kita tidak mengadakan pertandingan lagi? Tunjukkan padaku seberapa kuat seorang tetua dari sekte Dewa Tertinggi. Bab 512 Taois Heitai muncul. Tentu saja kamu boleh menolak, tapi aku tidak akan mempertimbangkan penolakanmu karena aku ingin memberimu pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, Gao Sun berubah menjadi seberkas cahaya, kultivasi alam penguasa mistiknya meletus saat dia menyerbu ke arah Hantai. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Seorang ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Bukankah kepala Gao Sun adalah ahli alam penguasa mistik tingkat menengah? Melihat Gao Sun menyerangnya dengan mengancam, Hantai panik dan mengaktifkan senjata ajaibnya untuk mencoba menahan serangan itu. Akan tetapi, serangan biasa Gao Sun justru membuatnya terpental beberapa ratus meter jauhnya. Kekuatan seorang ahli alam penguasa mistik tingkat puncak bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kultivator alam penguasa mistik tahap awal seperti Hantai. Setelah menamparkan Hantai hingga melayang, Gao Sun merasa gembira dalam hati. Setelah mencapai puncak alam dewa mistik, ia merasa luar biasa. Bahkan menghajar orang menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Sejujurnya, Gao Sun sebenarnya masih berterima kasih kepada Ye Xuan. Tanpa dia tidak akan mampu mengalahkan iblis dalam dirinya dan tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk mencapai puncak alam penguasa mistik. Berkat kata-kata Ye Xuan saat itu, Gao Sun jelas menyadari ketidaktepatan tindakannya di masa lalu. Setelah kembali berkultivasi, ia akhirnya mengalahkan iblis dalam dirinya dan mencapai puncak alam penguasa mistik. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, Hantai merasa seperti sedang menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Jika Ye Xuan juga ada di sini saat ini, Gao Sun mungkin juga ingin beradu tinju dengannya. Untungnya, Hantai bisa menjadi samsak tinju yang bagus. Wajah Hantai semakin dingin karena merasa tak berdaya. Ia tak sanggup lagi. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Jika dia terus menoleransi hal ini, dia tidak akan punya harga diri di masa depan. Memikirkan hal ini, Hantai tidak ragu-ragu mengangkat pedang panjangnya, mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, lalu mengayunkannya ke arah Gao Sun. Di bawah tekanan tirani seorang ahli alam penguasa mistik, tanah mulai berguncang. Ketika mereka menyadari hal itu, para petani di dekatnya langsung menjadi pucat dan terus mundur untuk menghindari baku tembak. Saat itu, Gao Sun masih sangat tenang. Ia mengangkat tangan kanannya dan berkata, ayo. Coba kulihat kekuatanmu. Begitu kata-katanya terucap, pedang besar itu muncul kembali di tangan Gao Sun, lalu diayunkannya dengan santai, melepaskan aura yang lebih ganas. Kedua serangan itu bertabrakan, tetapi serangan Hantai segera runtuh, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun, Gao Sun tidak berniat mengakhirinya di situ. Beberapa saat kemudian, ia muncul tepat di belakang Hantai dan meninjunya tanpa ampun.
Kekuatan pukulan itu melukai Hantai dengan parah. Ia memuntahkan beberapa suap darah. Setelah melihat Hantai dalam kondisi tak berdaya itu, raut wajah Gao Sun berubah menghina, lalu dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Sekte Dewa Tertinggi punya reputasi yang tak pantas. Mendengar ini, Hantai kembali muntah darah. Seluruh tubuhnya goyah dan ia hampir pingsan. Namun, pada saat itu, terdengar suara yang sangat keras. Rekan Taois ini terlalu meremehkan Sekte Dewa Tertinggi kita. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di langit. Melihat ini, alis Gao Sun berkerut sebentar, tetapi tak lama kemudian dia mendengus dingin. Kupikir itu hanya seorang ahli, tapi ternyata itu hanya tetua agung dari Sekte Dewa Tertinggi, Taois Heitai. Kau mungkin di sini untuk mencoba menyelamatkan martabat Sekte Dewa Tertinggi, bukan? Taois Heitai pertama kali memelototi Hantai. Kemarahan di hatinya terlihat jelas. Dia sudah punya gambaran kasar tentang apa yang baru saja terjadi. Murid mereka gagal mengalahkan salah satu murid Sekte Dewa Gurun Agung dalam pertarungan, dan malah terluka. Kemudian, satu hal berlanjut ke hal lain, dan semuanya pun terungkap seperti ini. Ini awalnya masalah kecil. Lagi pula, siapa di dunia ini yang bisa tetap tak terkalahkan? Hanya dengan belajar dari kegagalan seseorang dapat bertumbuh. Namun, yang membuat Taois Heitai sangat marah adalah bahwa solusi Hantai terlalu gegabah. Lagi pula, Hantai tidak bisa mengalahkan Gao Sun. Bukankah ini hanya aib bagi sekte? Setelah memikirkannya sejenak, Taois Heitai akhirnya menemukan cara untuk menangani masalah ini. Lagi pula, mereka salah. Rekan Taois Gao Sun, mari kita akhiri masalah ini. Namun, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan atas fitnah Anda terhadap Sekte Dewa Tertinggi? Lelucon apa? Tetua Heitai, kenapa aku harus memberimu penjelasan? Sudah kubilang, Sekte Dewa Alam Liar Agung tidak membutuhkanmu atau sektemu untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan, dan kami tidak perlu memberimu penjelasan apapun. Lagi pula, masalah hari ini sepenuhnya salah Sekte Dewa Tertinggimu. Kalau kau tidak senang, datang saja langsung padaku. Aku tidak takut padamu. Kalau tidak salah ingat, kau sudah lama dikalahkan oleh kakak seniorku. Sekarang, muridmu dikalahkan oleh murid adik juniorku. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau masih berani bicara soal reputasi denganku, haha. Bahkan setelah Taois Heitai tiba, Gao Sun masih mengabaikannya, menyebabkan semua orang yang menonton menjadi bersemangat. Ya ampun, ketua Gao Sun hebat sekali. Dia sangat mendominasi. Su Changhe berkata tanpa malu-malu. Ia bahkan memikirkan bagaimana caranya menyenangkan Gao Sun di masa depan agar ia bisa mendapatkan pelindung lain. Orang-orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah orang-orang dari Sekte Great Wilderness Divine. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Apakah Paman Gao selalu seperti ini? Pada saat ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Sebagai anggota Sekte Dewa Gurun Agung, rasa memiliki mereka semakin kuat. Setelah mendengar ini, wajah Taois Heitai menjadi gelap. Kata-kata Gao Sun jelas menunjukkan bahwa ia tidak berniat memberinya muka. Hari ini, martabat mereka benar-benar tercoreng. Bab 513 Sikap Gao Sun. Menghadapi provokasi Gao Sun, Taois Heitai hanya bisa menahan amarahnya dan menggertakkan giginya sambil berkata, baiklah. Masalah hari ini adalah kerugian kita. Gao Sun, izinkan aku memberimu nasihat. Di masa depan, kau pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Sekte Dewa Tertinggi kita tidak akan dipermalukan seperti ini. Lelucon apa ini? Kalau begitu, biar ku ceritakan hari ini. Aku tidak tahu arti kata menyesal. Setelah menjawab dengan nada menghina, Gao Sun melanjutkan, Taois Heitai, jika kau benar-benar tidak bisa menahannya lagi, mengapa kita tidak bertanding saja? Sektemu cuma jago menindas junior. Apa Sekte Dewa Tertinggi selalu begini? Lucu sekali. Benar-benar tak tahu malu. Kau menghina martabat semua kultivator. Bagaimana mungkin Taois Heitai bisa tahan dihina seperti itu? Ia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan langsung memuntahkan seteguk darah. Taois Heitai tahu bahwa ia salah kali ini. Ia menyeka darah dari mulutnya dan menatap Hantai dan Xie Tianyu, ayo kembali. Kalau dia tetap di sini, dia hanya akan minta dipermalukan lebih lagi. Awalnya dia memang ingin memberi pelajaran yang baik kepada Gao Sun, tetapi kalau dipikir-pikir lagi, kalaupun menang, dia tidak akan mendapat banyak keuntungan. Lagi pula, status dan senioritasnya lebih tinggi daripada Gao Sun. Jika dia menang, itu tidak masalah, tetapi jika dia kalah atau imbang, dialah yang akan rugi dalam hal reputasi. Karena itulah, betapapun semarahnya dia harus menanggungnya. Perkataan Gao Sun tadi sudah benar-benar menyulut amarah dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Xie Tianyu kalah, lalu Hantai juga kalah. Sungguh memalukan. Kau benar-benar pengecut. Setelah melihat pasukan Sekte Dewa Tertinggi pergi,
Gao Sun mengucapkan kata-kata itu dengan nada menghina. Masalah ini telah berakhir, dan para pengikut Sekte Great Wilderness Divine juga telah lolos dari krisis ini. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei menatap Gao Sun dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, ia pun berbicara. Masalah ini terselesaikan berkatmu, Paman Gao. Zhuge Yuiwei mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan Feng Xiyun pun bergegas maju untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, jawabannya membuat semua orang terhibur. Mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis. Gao Sun menjawab dengan agak angkuh, "Cek, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya tidak suka para kultivator sekte dewa tertinggi itu. Terutama lelaki tua menjijikkan yang mencoba menindasmu itu. Sungguh tidak tahu malu." Begitu dia selesai berbicara, Gao Sun berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang merasakan senyum yang tidak dapat dijelaskan. "Aku benar-benar tidak menyangka paman bela diri Gao akan seperti itu." Feng Xiyun mengibaskan rambutnya dan melanjutkan bicaranya, "Bukankah dia di sini untuk membantu kita? Kenapa dia harus berpura-pura tidak ada?" Karena Gao Sun telah menyelamatkan banyak murid dari kesulitan ini, citranya pun mengalami perubahan di antara mereka. Sebagian besar murid bingung dan tidak mengerti mengapa ia memilih untuk membantu Zhuge Yuiwei. Dalam hati Gao Sun, ia dengan senang hati akan membantu, tetapi tidak pernah mengakuinya. Karena alasan inilah dia menemukan alasan yang tidak masuk akal. Dengan adanya Gao Sun di dekatnya, para kultivator di dekatnya tidak berani macam-macam dengan para pengikut Sekte Great Wilderness Divine. Li Hanyi merasa lega mendengar hal ini, lalu berjalan mendekati Gao Sun dan membungkuk. Hanyi memberi salam kepada Paman Gao. Gao Sun menatapnya dan bertanya, "Kemana gurumu pergi? Bukankah seharusnya dia bersamamu?" Gao Sun agak bingung. Jika Yuelun ada di sana, dia tidak perlu ikut campur dalam masalah tadi. Bukan hanya Yuelun. Kenapa Yesuan juga tidak ada di sana? Bagaimanapun, ini adalah hutangnya pada Yesuan. Yesuan telah memberikan pil penyembuhan khusus kepada putranya saat itu, yang memungkinkan putranya pulih dari luka-lukanya. Jika tidak, kemungkinan besar putranya akan menderita penyimpangan Qi. Memikirkan hal ini, Gao Sun berkata dalam hatinya, "Ini hanya bantuan kecil. Itu yang harus kulakukan. Itu saja. Saat kita bertemu nanti, utang kita akan lunas." Setelah Li Hanyi mendengar pertanyaan Gao Sun, ia berpikir sejenak sebelum menjawab, "Paman Gao, guruku sudah memasuki makam kuno. Beliau belum kembali." Mendengar ini, Gao Sun tercengang. Mengapa Yuelun masuk ke makam kuno? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kalau tidak, mengapa Yuelun terburu-buru memasuki makam kuno itu? Lagi pula, makam kuno itu belum sepenuhnya terbuka. Kalau dia tidak hati-hati, dia akan menghadapi bahaya. Kenapa kau tidak mencoba membujuknya? Gao Sun berkata dengan tidak senang. Mendengar ini, Li Hanyi juga khawatir. Ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, "Itu karena Paman Guru Ye juga sudah masuk untuk mengejar burung pipit dewa pemakan surga. Setelah tuanku mengetahui hal ini, dia menyuruh kami menunggu di sini dan masuk untuk mencari paman bela diri Ye." "Apa?" Wajah Gao Sun tiba-tiba menjadi hitam saat dia berkata dengan sedih, "Apakah orang itu tidak menghargai hidupnya sendiri? Sebelum kami pergi, kakak senior Gong Sun mengingatkan kami untuk meminta bantuan dan bergabung dengan pasukan jika kami bertemu dengan burung pipit dewa pemakan surga. Namun dia cukup berani untuk melakukannya sendirian." Ekspresi wajah Gao Sun menjadi gelap, dan dia terus-menerus ragu apakah akan masuk dan membantu atau tidak. "Lupakan saja. Karena aku sudah pernah menolongnya sekali, lebih baik aku pergi saja. Setelah membantunya kali ini, aku tidak akan berutang budi lagi pada Yesuan." Berpikir demikian, Gao Sun memberi instruksi pada Li Hanyi. "Kalian tetap di sini dan tunggu kabar. Jangan berkeliaran. Kepala Dahai akan segera datang." Bab 514 Situasi Kacau. "Paman Gao, apakah kamu akan melakukan hal lain?" Li Hanyi bertanya dengan bingung. Mendengar itu, Gao Sun berkata dengan tegas, "Aku juga akan memasuki makam itu." Setelah itu, Gao Sun terjun ke pintu masuk makam kuno. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di dalam makam kuno. Beberapa pembudidaya sudah bertarung demi satu buah dewa. "Sialan, Pak Tua Chu, Pak Tua Tongtian, siapa cepat dia dapat? Aku lihat duluan. Apa kalian benar-benar mau merebutnya dariku?" Begitu dia selesai berbicara, Penatua Taiyin melancarkan serangan dahsyat, memaksa Chu Batian dan Penatua Tongtian mundur. "Hehe, jangan bercanda," kata Penatua Tongtian sambil tertawa terbahak-bahak, "buah dewa ini milik siapapun yang ditakdirkan untuknya. Melihatnya pertama kali tidak berarti apa-apa, jadi jangan konyol." Setelah mendengar ejekan Penatua Tongtian, wajah Penatua Taiyin memerah karena malu dan marah. Perhatian semua orang tertuju pada buah ilahi yang bersinar terang di pohon. Meskipun buah dewa bukanlah buah abadi, buah ini telah ada selama puluhan ribu tahun dan mengandung kekuatan hidup yang sangat besar.
Buah ini adalah harta karun yang sangat dibutuhkan semua orang. Chu Tianba mengelus jenggot putihnya dan tertawa. Penatua Tain, apakah lukamu setelah pertarunganmu dengan Ye Xuan sebelumnya sudah pulih? Kau sekarang melawan kami berdua, tahu? Mungkinkah kau begitu percaya diri? Sialan. Mau menakut-nakuti aku. Teruslah bermimpi. Begitu dia selesai berbicara, pertempuran sengit kembali terjadi, menimbulkan badai di makam kuno itu. Pintu masuk ke makam kuno baru saja dibuka, dan dengan hilangnya segel pertahanannya, semakin banyak harta karun yang terungkap secara bertahap. Pada saat itu, sebuah pedang berharga perlahan muncul di langit. Salah satu kultivator melihatnya dan bergegas secepat mungkin, mencoba memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Di arah lain, sekelompok orang di dekat lautan darah menemukan keberadaan bodi darah. Saat ini, perburuan harta karun di makam kuno sedang berlangsung gencar. Semakin banyak kultivator berdatangan ke makam kuno, dan sebagian besar ahli yang kuat telah berbondong-bondong datang. Pertempuran terjadi di mana-mana, tetapi pertempuran yang melibatkan tetua Tain lah yang paling dahsyat dan menimbulkan keributan terbesar. Saat pertarungan masih berlangsung, seorang wanita bertubuh anggun tiba di laut berwarna merah darah. Inikah kekuatan sebuah domain? Yuelun baru saja tiba, tetapi sudah merasakan kekuatan wilayah ini. Jelaslah bahwa wilayah yang dia masuki adalah wilayah para ahli alam penguasa mistik. Ia kemudian memperhatikan tiga lelaki tua yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit tak jauh dari sana. Target mereka adalah buah dewa. Namun, setelah berpikir sejenak, Yuelun tidak jadi ikut. Lagi pula, dengan kekuatannya, ia bukanlah tandingan ketiga orang itu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Ye Xuan dulu. Jika dia beruntung, dia akan menemukan harta karun lainnya. Akan tetapi, hanya karena dia tidak memprovokasi orang lain tidak berarti orang lain tidak akan memprovokasi dia. Ketiga lelaki tua yang masih bertarung menghentikan serangan mereka pada saat yang sama ketika mereka menyadari kedatangan para kultivator lainnya. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Yuelun, tetua Tongtian berkata, saya penasaran siapa dia. Ternyata itu adalah rekan Daois Yuelun. Tidak apa-apa asalkan dia bukan salah satu pembantu tetua Tain. Sialan, Sekte Dewa Gurun Agung. Wajah tetua Tain sudah memucat. Ia menatap Yuelun dengan dingin, matanya dipenuhi kebencian. Kalau bukan karena Ye Xuan, bagaimana mungkin ia bisa bersikap pasif seperti ini? Yuelun juga sudah merasakan niat jahat tetua Tain. Raut wajahnya berubah serius, tetapi di saat yang sama, ia dipenuhi keraguan. Kenapa orang tua ini menatapku dengan niat membunuh seperti itu? Mungkinkah aku pernah menyinggung perasaannya sebelumnya? Meski diliputi keraguan, Yuelun tetap waspada. Pada saat yang sama, dia menoleh ke Penatua Tongtian dan bertanya, rekan Taois Tongtian, bolehkah saya bertanya apakah Anda mendengar berita tentang Ye Xuan di makam kuno ini? Mendengar ini, Penatua Tongtian dan Chu Tianba bertukar pandang, lalu melambaikan tangan dan menjawab, tidak, kami belum melakukannya. Kami memasuki makam ketika baru saja dibuka. Saat itu terlalu banyak orang, jadi kami tidak tahu kemana dia pergi. Satu-satunya hal yang bisa kukatakan padamu adalah ketika kami tiba di sini, kami menemukan bangkai hiu yang berlumuran darah di laut. Jika kita tidak salah, hiu itu kemungkinan besar dibunuh oleh Ye Xuan. Setelah mendengar ini, Yuelun merenungkan hal itu sejenak. Tatapannya menyapu lautan merah darah, tetapi ia kecewa karena tidak menemukan apapun. Haha, kamu tanya soal Ye Xuan. Kalau tidak salah, kemungkinan besar dia sudah mati. Pada saat ini, Penatua Tain melanjutkan dengan suara dingin, dialah orang pertama yang memasuki makam ini. Sudah beberapa hari berlalu, namun tak seorang pun melihatnya. Aku yakin dia sudah meninggal. Mendengar ini, alis Yuelun berkerut. Ia kini memiliki gambaran kasar mengapa lelaki tua ini mengarahkan niat membunuh yang begitu kuat padanya. Ye Xuan dan lelaki tua ini mungkin berseteru. Namun, mengetahui hal ini juga membuatnya merasa getir. Melihat kekuatan pria tua ini, ia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Ye Xuan semakin lebar. Kekuatan Ye Xuan meningkat terlalu cepat. Jika memang seperti itu, bisakah dia dan Ye Xuan benar-benar mempertahankan hubungan? Semakin ia memikirkannya, semakin bingung ia. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke Penatua Tain. Bab 515 melangkah ke alam tertinggi. Kamu tidak perlu khawatir tentang Ye Xuan. Kamu mungkin akan mati jauh sebelum dia. Yuelun menatap tetua Tain dan memarahinya tanpa sedikit pun kesantunan. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Penatua Tain sangat marah sehingga ia melancarkan serangan ke Yuelun. Namun, Yuelun sama sekali tidak takut. Malahan, ia sudah mengambil posisi bertarung dan menunggu tetua Tain menyerang. Pada saat ini, Penatua Tongtian berdiri di antara mereka berdua dan memaksa Penatua Tain mundur dengan serangan telapak tangan biasa. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Yuelun, rekan Daois Yuelun, jika kau benar-benar ingin menemukan Ye Xuan, maka pergilah ke barat.
Jika aku tidak salah, Yesuan seharusnya ada di suatu tempat di arah itu. Dugaan Penatua Tongtian memang berdasar. Lagi pula, tubuh hiu itu ditemukan di wilayah barat Laut Merah Darah, dan satu-satunya orang yang bisa membunuhnya adalah Yesuan. Yuelun sangat berterima kasih atas sarannya. Terima kasih banyak, rekan Daois Tongtian. Aku akan pergi ke barat untuk mencarinya. Kalian bisa terus berjuang. Lagi pula, dia memasuki makam kuno itu hanya untuk menemukan Yesuan. Dia tidak berniat memperebutkan harta karun di sana. Begitu dia selesai berbicara, Yuelun bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan Penatua Tongtian padanya. Setelah beberapa saat, ia menemukan tubuh hiu itu. Hal ini membenarkan perkataan Penatua Tongtian, jadi ia melanjutkan pencariannya. Pada saat ini, Yesuan masih berada di dalam gua, sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Perjalanan waktu di dalam gua ini berbeda dengan dunia luar. 3 hari di luar sama dengan 30 hari di dalam gua. Selama 30 hari kultivasinya yang berkelanjutan, seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Satu demi satu, aliran cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Jika dia dapat menerobos, tubuhnya akan mendekati keabadian. Sekalipun ia menderita luka serius, ia dapat pulih dengan mudah. Aku akan mengerahkan segenap tenagaku. Waktunya untuk dorongan terakhir telah tiba. Setelah 30 hari berkultivasi tanpa henti, Yesuan menjadi semakin bersemangat karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami transformasi. Tak hanya itu, kekuatannya juga perlahan meningkat. Mungkin tak butuh waktu lama baginya untuk menembus batas lagi. Gelombang demi gelombang kekuatan spiritualnya membombardir penghalang alam kultivasi. Kemudian, beberapa saat kemudian, Yesuan merasakan suatu kekuatan dahsyat memenuhi tubuhnya. Astaga! Ini luar biasa. Pada saat ini, Yesuan merasa seolah-olah belenggu yang membelenggu tubuhnya tiba-tiba terlepas. Seluruh tubuhnya terasa rileks dan nyaman. Bang bang bang. Dengan serangkaian ledakan, jubah Yesuan meledak berkeping-keping dan berserakan, memperlihatkan otot-ototnya yang bersinar kemasan. Gelombang kekuatan spiritual masih mengalir ke mata air sucinya, dan pusaran energi spiritual terbentuk di atas kepala Yesuan. Detik berikutnya, pusaran itu kembali menyerbu tubuh Yesuan. Setelah merasakan kekuatan yang sangat besar ini, seluruh tubuh Yesuan mulai bergetar hebat saat energi spiritual memasuki tubuhnya. Gua itu awalnya dipenuhi dengan energi spiritual yang padat, tetapi berkat pusaran di atas kepalanya, semuanya tertarik ke arah Yesuan dan mengalir ke tubuhnya. Pada titik ini, Yesuan bisa dianggap telah memasuki ranah tertinggi. Satu-satunya masalah adalah ranah yang ia masuki adalah ranah para ahli ranah penguasa mistik. Kalau dia sembarangan menunjukkan kekuatannya, bisa jadi dia akan diteleportasi keluar. Saat itu, Yesuan sedang memeriksa tubuhnya dengan puas. Ketika melihat jubahnya robek berkeping-keping, ia merasa agak menyesal. Aku baru pakai ini 2 hari, dan langsung hilang begitu saja. Sayang sekali. Buang-buang uang banget. Untungnya, aku sudah siap dan membawa beberapa pasang baju lagi saat pergi. Kalau tidak, aku takut reputasiku akan rusak karena aku terbang telanjang. Petik 2. Setelah berganti pakaian, Yesuan sekali lagi menguji kekuatan yang dimilikinya sekarang, dan kepercayaan dirinya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Jika burung pipit dewa pemakan surga berani muncul di depannya sekarang, dia pasti bisa dengan kuat menekannya. Tepat saat Yesuan mulai bersemangat, pintu masuk gua yang telah disegelnya tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah ada seseorang yang mencoba menerobos masuk. Melihat ini, Yesuan mengerutkan kening. Namun, ketika menyadari bahwa orang itu adalah Yuelun, ia tiba-tiba tertawa jahat. Dia segera menyembunyikan auranya dan menyembunyikan dirinya. Selama dia menyembunyikan auranya, Yuelun tidak akan bisa menemukannya, tidak peduli seberapa kuat indera spiritualnya. Saat dia masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Di mana Yesuan si bau ini bersembunyi? Aku melacaknya sampai ke sini, lalu tiba-tiba dia menghilang. Yuelun agak frustrasi. Dia telah mengikuti jejak Yesuan, tetapi tepat ketika dia hendak menemukannya, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan jejaknya. Bohong jika dia bilang dia tidak marah. Namun, saat dia melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa di tempat ini terdapat formasi aliran waktu, dan bahkan ada sumber energi spiritual yang telah tersedot hingga kering. Astaga! Ternyata ini formasi aliran waktu. Yuelun benar-benar tercengang. Ini adalah surga yang langka untuk bercocok tanam. Saat dia berjalan, dia tiba di tempat Yesuan berkultivasi, tenggelam dalam pikirannya. Di dalam gua begitu sunyi, bahkan setetes air pun dapat terdengar. Pada saat ini, bab 516 menggoda kakak perempuan senior. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan Yuelun melompat kaget. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Yuelun saat itu dalam keadaan kaget dan takut, bahkan kakinya mulai sedikit gemetar. Yesuan tertawa terbahak-bahak setelah melihat adegan ini, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri.
Tiba-tiba ia terpikir ide ini untuk menakut-nakuti kakak perempuannya. Ia tak menyangka ide itu akan begitu efektif, sampai-sampai wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Meskipun mata Yuelun sudah berkaca-kaca, ia tampak tak peduli sama sekali. Malah, ia tertawa tanpa perasaan. Dasar bocah sialan, kau malah tertawa sekeras itu. Yuelun tak kuasa menahan rasa sesal. Seharusnya ia tak perlu mengkhawatirkan keselamatan Ye Xuan atau mencarinya. Meskipun dia telah menemukan Ye Xuan, dia sama sekali tidak senang. Ye Xuan jelas-jelas sedang marah. Beberapa saat kemudian, Yuelun mengangkat tinjunya dan meninju Ye Xuan. Akan tetapi, dilihat dari sudut pandang manapun, mereka berdua tampak seperti pasangan muda yang sedang bermain-main. Ye Xuan juga mengerti bahwa ia memang telah membuat Yuelun takut barusan, jadi ia tidak menghindar. Ia berdiri di sana dengan patuh dan membiarkan Yuelun memukulnya beberapa kali. Setelah beberapa saat, Yuelun akhirnya pulih, tetapi dia masih tampak sangat marah. Ye Xuan menatap mata Yuelun dan tersenyum sambil bertanya, "Kakak senior Yuelun, mengapa kamu datang ke sini?" "Nak, apa kau masih perlu bertanya? Kau mengikuti burung pipit dewa pemakan surga ke makam kuno ini tanpa memberi kabar. Apa kau tidak takut sama sekali?" Setelah mendengar kata-kata Yuelun, ia mendekatkan mulutnya ke telinga Yuelun dengan tatapan licik. Setelah mengembuskan napas, ia bertanya dengan nada menggoda, "Mungkinkah kakak senior Yuelun mengkhawatirkan keselamatanku?" "Enyahlah. Aku tidak peduli padamu. Aku hanya kebetulan datang ke sini dan merasa tempat ini aneh, jadi aku masuk." Yuelun menjawab tanpa ragu. Namun, wajahnya yang merah sudah mengkhianatinya. Namun, saat itu, Ye Xuan sengaja berpura-pura dan menjawab, mengecewakan sekali. Kupikir kakak senior Yuelun akan mengkhawatirkan keselamatanku. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Setelah melihat ekspresi Ye Xuan yang sedih, Yuelun menjadi gugup, takut kalau Ye Xuan akan salah paham. Tidak peduli apapun, dia memang prihatin terhadap Ye Xuan, dan datang jauh-jauh ke sini untuk menemukan tempat ini. Akan tetapi, saat dia hendak mengakui semuanya, dia tiba-tiba menyadari tatapan mata Ye Xuan yang licik dan langsung tahu bahwa Ye Xuan sedang mempermainkannya. Dasar bocah kecil. Wajah Yuelun sudah merah padam karena marah. Si Ye Xuan ini terus-menerus mempermainkannya. Pada akhirnya, dialah yang terlalu sentimental. Saat memikirkan ini, Yuelun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengayunkan tinjunya ke Ye Xuan lagi. Namun, Yuelun kehilangan keseimbangan dan malah jatuh ke arahnya. Ye Xuan tak tinggal diam dan langsung memeluk Yuelun. Lagi pula, kesempatan seperti itu jarang datang, jadi ia harus menghargainya. Pada saat ini, Ye Xuan bisa mencium aroma tubuhnya yang memikat. Akan tetapi, saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat pemandangan yang lebih aneh lagi, dan dia tidak dapat mengalihkan pandangannya. Siapa yang bisa menolak pemandangan aneh seperti itu? Saat itu, Yuelun bisa mendengar detak jantungnya sendiri dengan jelas. Ia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pelukan Ye Xuan memberinya perasaan yang sangat hangat dan aman. Inilah sebabnya dia enggan mendorong Ye Xuan, meskipun dia tahu Ye Xuan sedang memanfaatkannya saat ini. Bocah bau ini, gumam Yuelun. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan kondisinya saat ini. Mengapa jantungnya berdetak begitu cepat? Yuelun, oh Yuelun, kau sungguh tak berguna. Kau sudah berkultivasi begitu lama dengan sia-sia. Kau bahkan tak bisa mengendalikan detak jantungmu sendiri dalam situasi sekecil ini. Akan tetapi, saat Yuelun mulai membenci ketidakmampuannya dalam mengendalikan emosi, tatapan matanya bertemu dengan Ye Xuan sekali lagi, dan hatinya kembali kehilangan kendali. Setelah beberapa lama, Yuelun akhirnya melepaskan diri dari pelukan Ye Xuan dan menjadi tenang. Dia berpura-pura tenang dan membasahi tenggorokannya, tetapi diinterupsi oleh Ye Xuan saat dia hendak berbicara. "Saya bertanya-tanya, Suster Senior Yuelun, mengapa tubuhmu mengeluarkan aroma yang begitu harum? Apakah kamu tumbuh besar dengan memakan rempah-rempah? Sungguh mempesona. Kakak Senior Yuelun, kemarilah dan biarkan aku menciumnya lagi." Enyah. Yuelun merasa seolah-olah ada bola api yang membakar wajahnya, dan emosinya yang akhirnya tenang kembali bergejolak. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak. Dia telah menemukan sumber hiburan baru. Mungkin di masa depan, dia akan menghampiri dan menggoda Yuelun. Yuelun sudah menggertakkan giginya karena marah, tetapi masih merasa sedikit gembira di dalam hati setelah mendengar kata-kata Ye Xuan. Setidaknya dia tampak menarik baginya dengan cara itu. Tapi, itu masalah lain. Si bau busuk ini benar-benar menyebalkan. Setelah tertawa sebentar, Ye Xuan akhirnya tenang dan kembali ke topik. Baiklah, baiklah. Kakak senior, aku tidak akan menggodamu lagi. Saya yakin kakak senior sudah menyadari betapa luar biasanya gua ini, kan? Maukah kamu berlatih di sini sebentar? Mendengar ini, Yuelun tercengang. Sebenarnya, ia sudah menyadari bahwa tempat ini tidak biasa,
tetapi ia tidak pernah berpikir untuk berkultivasi di sini. Bab 517 Bibit Anggur Emas Ciliat. Yuelun baru saja mencapai alam dewa mistik. Jika dia berkultivasi di gua ini, dia pasti akan membuat kemajuan besar. Akan tetapi, dibandingkan dengan banyaknya harta karun di makam kuno itu, nilai dari terus bercocok tanam di sini tidaklah seberapa. Lebih baik tidak usah. Ada banyak harta karun di sini, jadi lebih baik habiskan lebih banyak waktu di luar untuk mengambilnya. Ketika aku datang mencarimu, aku melihat Penatua Tongtian, Cutianba, dan Penatua Taiyin bertarung memperebutkan buah dewa. Setelah mendengar kata-kata ini, Yesuan tertegun. Penatua Taiyin juga memasuki makam kuno. Hehe. Pada saat ini, Yesuan terkekeh dan mendekatkan diri ke telinga Yuelun lagi, lalu berkata, "Saudari Yuelun, apakah kau menginginkan buah dewa itu? Kalau kau mau, aku bisa membantumu merebutnya." Mendengar ini, Yuelun merasa sedikit bersemangat. Apakah ini cara Yesuan mengungkapkan perasaannya padanya? Ini adalah pertama kalinya dia menawarkan untuk memberinya sesuatu. Namun, setelah memikirkannya sejenak, Yuelun melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Buah dewa itu tidak terlalu berguna bagiku, jadi kau tidak perlu membuang-buang energimu untuk itu. Bagi saya, ini adalah masalah kecil yang tidak memerlukan banyak usaha." Ekspresi Yesuan tampak arogan saat mengatakannya, lalu ia langsung melanjutkan, "Lagi pula, aku punya banyak energi. Kau tak perlu khawatir aku akan menyia-nyiakannya sedikit pun untuk urusan ini." Yuelun tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan sangat serius, "Kau harus menggunakan kekuatanmu di tempat yang tepat, mengerti?" Tempat yang tepat. Oh, aku mengerti maksudmu. Yesuan mengamati suster senior Yuelun dari ujung kepala hingga ujung kaki dan berkata, "Tidak apa-apa juga. Aku akan menuruti perintah suster Yuelun. Kekuatanku memang harus digunakan di tempat yang tepat, hehe." Mendengar ini, Yuelun merasa curiga. Mengapa dia merasa kata-kata Yesuan memiliki arti yang berbeda? Namun, ia tidak terlalu ambil pusing. Ia malah mengikuti Yesuan yang berjalan semakin jauh ke dalam gua. "Saudari Yuelun, gua ini dipenuhi energi spiritual yang sangat pekat. Awalnya saya pikir itu disebabkan oleh mata air suci ini. Namun ketika saya menyerap seluruh energi spiritual di mata air, saya menyadari bahwa energi spiritual tersebut tidak berasal dari mata air. Jadi, pasti ada harta karun lain di gua ini." Mendengar ini, Yuelun juga menyatakan persetujuannya dan mengikuti Yesuan. Tiba-tiba, seberkas cahaya dingin melintas. "Hati-hati. Menghindar." Dalam sekejap, beberapa kilatan cahaya dingin melesat keluar dari sebuah lubang, membuat Yuelun ketakutan. Ia segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menangkis serangan itu. Lalu, tanpa diduga, Yesuan dengan santai melambaikan telapak tangannya beberapa kali dan memblokir semua serangan. Yuelun dapat dengan jelas merasakan kekuatan tertinggi yang terpancar dari tubuh Yesuan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Astaga! Mungkinkah Yesuan telah mencapai alam tertinggi? Meskipun jumlah kekuatan yang baru saja digunakan Yesan masih dalam batas wilayah penguasa mistik, tekanan yang dirasakannya terasa seperti kekuatan tertinggi. Pada saat ini, Yuelun menyadari bahwa tampaknya ada aura khusus di sekitar tubuh Yesuan, yang misterius dan tak terduga. Untuk bisa mencapai tingkat seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa Yesuan telah mencapai alam tertinggi, dan bahkan telah melunakkan tubuhnya. Keterkejutan Yuelun tak terlukiskan. Baru beberapa hari, namun saat ini Yesuan sudah maju lagi. Tidak ada ahli alam tertinggi di Sekte Great Wilderness Divine sejak meninggalnya kepala Tian Xuan. Setelah Yesuan mencapai alam ini, statusnya tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Di benua timur, siapapun orangnya, jika bertemu dengan ahli alam tertinggi, mereka semua akan berlutut untuk menunjukkan rasa hormat. Bahkan bangsawan pun akan melakukannya. "Saudari Yuelun, ada apa denganmu?" Setelah Yesuan selesai menghadapi serangan-serangan itu, ia memperhatikan kondisi Yuelun. Yuelun tampak linglung dan tidak bergerak, jadi ia bertanya dengan khawatir. Setelah mendengar pertanyaan Yesuan, Yuelun akhirnya sadar kembali, tetapi tidak menyelidiki masalahnya. Bukan apa-apa. Ayo kita lanjutkan. Baiklah, tempat ini menyembunyikan tingkat bahaya tertentu, jadi ikuti aku dengan seksama. Ayo pergi. Yesuan kemudian dengan percaya diri masuk lebih dalam ke dalam gua. Ketika Yuelun mendengar ini, dia merasa terhibur oleh perhatiannya. Rasanya hanya kedua muridnya yang pernah merasakan kelembutan dan perhatian Yesuan. Tak seorang pun pernah memiliki kesempatan untuk merasakannya. Senang rasanya bisa masuk dalam lingkaran itu sekarang. Saat mereka berdua masuk lebih dalam, mereka tiba di depan gua lain. Ada seekor laba-laba hitam dengan duri beracun di depan gua. Laba-laba itu tampak sangat marah atas kedatangan mereka berdua. Ia diam-diam telah mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menyerang. Laba-laba ini telah mencapai puncak alam penguasa mistik. Ia adalah laba-laba yang telah menyerang mereka sebelumnya. Itu sebenarnya laba-laba gelap.
Saat melihat laba-laba besar ini, wajah Yuelun langsung memucat saat dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya. Ketika dia menoleh ke arah Ye Xuan, dia mendapati bahwa dia tidak tampak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia menatap tanaman di bawah laba-laba gelap itu. Mungkinkah tanaman ini adalah bibit pohon anggur emas ciliat? Ye Xuan tercengang. Ia tidak menyangka laba-laba hitam itu sedang menjaga bibit tanaman anggur emas ciliat. Ketika Yuelun mengikuti pandangannya dan melihatnya, dia terkejut. Pohon anggur emas ciliat merupakan harta surgawi, dan keberadaannya bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa buah surgawi. Hehe, ini hebat. Dewa keberuntungan benar-benar bersinar di atas kita. Kita bahkan berhasil menemukan bibit anggur emas ciliat di tempat ini, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Bab 518 memberinya harta karun. Pohon anggur emas ciliat dapat dianggap sebagai harta surgawi yang langka. Tidak hanya memiliki kekuatan hidup yang sangat padat, tetapi juga dapat memperpanjang umur dan meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Meskipun efeknya tidak sehebat ramuan kehidupan, tanaman anggur emas ciliat tetap merupakan harta karun yang sangat hebat. Saat Yuelun melihat Ye Xuan tengah fokus pada bibit tanaman anggur emas ciliat, dia tahu bahwa Ye Xuan sangat percaya diri. Mengingat kultivasi alam tertinggi Ye Xuan, laba-laba hitam tidak akan menjadi penghalang. Setelah merasakan niat jahat Ye Xuan, laba-laba gelap itu langsung memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Ia telah menyukai bibit tanaman anggur emas ciliat ini, dan telah menghabiskan waktu yang lama menunggu hingga tanaman itu dewasa sehingga ia dapat memakannya. Namun, ia tidak menyangka seseorang akan datang dan mencoba mencurinya tiba-tiba. Bagaimana mungkin ia membiarkan hal seperti itu terjadi? Pertempuran sengit pasti akan terjadi. Adik muda Ye, kau harus hati-hati. Laba-laba hitam sangat beracun. Kalau kau tidak hati-hati, kau bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Ia juga bergerak sangat cepat, dan jaringnya dapat membatasi gerakanmu. Jangan gegabah. Setelah mendengar kata-kata Yuelun, Ye Xuan tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Laba-laba hitam itu tidak akan bisa menyusahkanku. Kepercayaan diri Ye Xuan terhadap dirinya sendiri tidak pernah setinggi ini. Matanya tertuju pada bibit tanaman anggur emas ciliat di bawah laba-laba gelap, dan dia langsung mengambil tindakan. Setelah melihat Ye Xuan melancarkan serangannya, laba-laba gelap itu segera membalas dengan serangannya sendiri, menembakkan benang-benang lengket, mencoba membatasi pergerakan Ye Xuan. Yang mengejutkannya, Ye Xuan hanya melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan mencegat benang laba-laba, mengirisnya hingga hancur berkeping-keping. Meskipun dia membatasi kekuatannya hingga ke puncak alam penguasa mistik saat berada di dalam makam kuno, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan laba-laba gelap ini. Setelah berurusan dengan benang-benang laba-laba hitam itu, Ye Xuan tiba-tiba melayang di udara. Menggunakan tangannya sebagai pedang, ia melepaskan sinar pedang yang mengerikan ke arah laba-laba hitam itu. Puci! Suara tumpul terdengar, dan laba-laba gelap itu menjerit kesakitan. Ia kini tahu betapa mengerikannya Ye Xuan, dan mengerti bahwa ia tak mampu mengalahkannya. Ia menyemburkan benang putih padat untuk memperlambat Ye Xuan. Melihat Ye Xuan sibuk mengurusi benang-benang putih tersebut, laba-laba gelap itu segera memanfaatkan kesempatan dan segera melarikan diri melalui sisi lain gua. Ye Xuan tidak mengejarnya dan membiarkannya lolos. Bagaimanapun, ia hanya ingin mendapatkan bibit anggur emas ciliat ini. Membiarkannya lolos akan menghemat waktu dan tenaganya. Setelah pergi, Ye Xuan tersenyum cerah. Ia mengiris dan membersihkan jaring laba-laba di dalam gua, lalu berjalan ke arah garis keturunan tanaman merambat emas ciliat dan melilitkannya dengan kekuatan spiritualnya. Kemudian, ia dengan hati-hati menyimpannya di ruang penyimpanannya. Selamat atas perolehan pohon anggur emas ciliat yang berharga ini, saudara muda Ye, kata Yuelun sambil tersenyum. Meskipun ia juga menyukai bibit anggur emas ciliat ini, Ye Xuan lah yang telah mengusahakannya. Bagaimanapun, laba-laba hitam itu lebih kuat darinya. Jika Ye Xuan tidak ada di sini, ia pasti dalam bahaya. Ye Xuan hanya tersenyum penuh arti. Tak lama kemudian, dia menoleh ke arah Yuelun sambil tersenyum dan berkata, kakak senior Yuelun, bibit tanaman anggur emas ciliat ini tidak terlalu berguna bagiku, jadi kupikir lebih baik kuberikan saja padamu. Yuelun begitu terkejut hingga ia terpaku di tanah. Ia tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Apakah Ye Xuan benar-benar tidak menginginkan harta surgawi yang begitu berharga? Mengapa dia memberikannya padanya? Pikiran Yuelun sudah mulai liar. Menurutnya, kemurahan hati Ye Xuan hanya ditujukan kepada kedua muridnya saja, jadi hal ini sungguh di luar dugaan. Namun, bibit pohon anggur emas ciliat ini terlalu berharga, jadi bagaimana dia bisa menerimanya? Lagi pula, dia bukan murid Ye Xuan. Paling-paling, mereka berasal dari sekte yang sama. Dia benar-benar tidak beruntung bisa menikmati anggur emas ciliat ini. Memikirkan hal ini, ia melambaikan tangannya dan menjawab, adik muda Ye, bibit anggur emas ciliat ini sungguh terlalu berharga. Bagaimana mungkin aku tega menerimanya? Sebaiknya kau simpan sendiri.
Anehnya, setelah mendengar penolakan Yuelun, Yesuan berkata dengan wajah datar, "Kakak senior Yuelun, kita berdua dari sekte yang sama, dan kau kakak seniorku. Kenapa kau begitu jauh? Mungkinkah di dalam hatimu, hubungan kita hanyalah hubungan biasa?" Setelah memperhatikan ekspresi sedih Yesuan, Yuelun tiba-tiba panik dan cepat berkata, "Adik, tolong jangan berpikir seperti itu." Dia tidak pernah memikirkannya seperti ini, tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan, sepertinya dia benar-benar berusaha menjauh dari Yesuan. "Kalau tidak seperti yang kukatakan, kenapa kamu tidak memilih menerima bibit itu saja?" Yesuan menahan tawanya dan menatap Yuelun, membuatnya merasa cemas. Saat ini, Yuelun merasa sangat tersentuh. Ia tak menyangka dirinya menempati tempat sepenting itu di hati Yesuan. Bab 519 Menggoda. Setelah pergulatan batin yang panjang, Yuelun hanya bisa menatap Yesuan dan berkata, "Tanaman anggur emas ciliat ini sungguh terlalu berharga untuk diberikan kepadaku. Adik muda, kau tak perlu memberiku harta yang begitu berharga. Kalau kau benar-benar ingin memberiku sesuatu, kau bisa memilih sesuatu yang lebih biasa." "Omong kosong, bagaimana aku bisa memberimu sesuatu yang biasa? Anggur emas ciliat ini sangat cocok untukmu," balas Yesuan sambil tersenyum. Kelembutan dalam kata-katanya sudah membuat Yuelun tanpa sadar bergidik. Oh, apakah dia sudah tergerak? Bajingan kecil ini, apakah dia tahu kalau dia tidak bisa mengatasinya? Itulah sebabnya dia mengatakan hal-hal ini. Namun, setelah melihat ketulusan Yesuan, banyak kata tiba-tiba terngiang di hatinya, dan ia merasa sangat tersentuh. Ia merasa sangat tersentuh, dan belum pernah merasakan kemurahan hati dan perhatian seperti ini sejak gurunya meninggal. "Adik muda, kalau begitu aku akan menerimanya." Setelah berpikir sejenak, Yuelun memutuskan untuk menerima bibit anggur emas ciliat. Ia begitu bahagia hingga merasa seperti ada bunga yang mekar di hatinya. Tidak peduli apapun, ini adalah pertama kalinya Yesuan memberinya sesuatu, dan makna di baliknya jauh lebih berharga daripada harta itu sendiri. Ketika dia kembali ke sekte setelah perjalanan ini, dia akan menanamnya di dekat tempat tidurnya. Dengan begitu, dia bisa melihatnya setiap kali dia membuka matanya. Hehe, semangatnya. Melihat Yuelun akhirnya menerima hadiahnya, Yesuan sangat gembira, dan dia segera memberikan bibit tanaman anggur emas ciliat kepada Yuelun, yang dengan hati-hati menyimpannya. Dia menghargai hadiah ini dan bertekad untuk menjaganya dengan baik setelah dia kembali. Setelah melakukan semua ini, Yuelun menatap Yesuan, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Ternyata dia selalu sama pentingnya dengan kedua murid kecil Yesuan, jika tidak, mengapa dia memberinya harta yang begitu berharga? Memikirkan hal ini, wajah Yuelun langsung memerah seperti apel. Lalu, ia mendapat ide berani. Sebelum Yesuan sempat bereaksi, Yuelun diam-diam bergerak ke sisinya dan meninggalkan bekas bibir di wajahnya. Apakah ada orang yang memanfaatkan orang lain sepertimu?" Yesuan tertegun beberapa detik sebelum tersadar. Namun, saat itu Yuelun sudah melesat pergi. Setelah melihat reaksinya, Yuelun tersipu dan tersenyum manis. "Hehe, kamu sudah memberiku harta yang sangat berharga, jadi aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja tanpa apapun, kan?" Tangan kanan Yesuan berada di pipinya, seolah-olah dia merasakan sisa kehangatan. Setelah beberapa lama, dia menjawab, "Baiklah, aku mengerti. Kakak senior Yuelun. Aku akan mencari beberapa harta karun lagi untukmu nanti, hehe." Mendengar ini, Yuelun tercengang dan melotot ke arah Yesuan. Ketika memikirkannya, ia tak kuasa menahan rasa malu. Ia benar-benar bertingkah di luar kebiasaannya tadi. Wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah, dan dia ingin menutupi wajahnya dan mencari tempat untuk mengubur kepalanya. Setelah beberapa lama, Yuelun akhirnya tenang dan melambaikan tangannya di depan mata Yesuan. "Adik Ye, apa yang sedang kamu pikirkan?" "Saya baik-baik saja." Yesuan menjawab dengan menyeringai, sama sekali tidak mengakui bahwa dia sedang memikirkan bagaimana dia dapat mengambil kembali inisiatif. "Kakak senior, dari sudut pandang manapun, aku merasa telah menderita kerugian besar. Aku sudah memberimu anggur emas ciliat, tapi kau masih saja mencoba memanfaatkanku. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Karena kamu sudah menciumku, kamu harus membiarkanku membalas ciumanmu. Kalau tidak, ini sungguh tidak adil." Begitu dia mengatakan ini, Yesuan segera mulai bergerak menuju Yuelun selangkah demi selangkah. "Ah, adik muda, jangan mendekatiku." Mendengar kata-kata Yesuan, Yuelun panik, dan kakinya seperti terpaku. Dalam sekejap, Yesuan sudah berada di depannya, matanya menatap lurus ke arah Yuelun. Saat ini, Yuelun tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa mendengar jantungnya berdebar kencang sambil menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Melihat ini, Yesuan perlahan bergerak mendekati mulut Yuelun, bersiap melaksanakan rencana jahatnya. Pada saat yang krusial ini, pemberitahuan sistem berbunyi. "Ding! Kamu telah memberi Yuelun bibit anggur emas ciliat.
Selamat. Kamu telah mendapatkan hadiah kritis acak 10.000 kali lipat. Ye Xuan tertegun sejenak, lalu dia gembira. Awalnya, dia hanya ingin mencoba melihat hadiah apa yang akan diterimanya, dan tidak menyangka akan menerima pengali 10.000 X. Anehnya, meskipun Yuelun bukan murid sekte tersebut, ia tetap bisa menerima hadiah. Terlebih lagi, Yuelun adalah kakak perempuannya. Sistem ini jelas terlalu ajaib. Bukan saja dia tidak akan kehilangan apapun dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi dia bahkan dapat menerima pengganda hadiah 10.000 X saat menggoda. Terhanyut dalam notifikasi sistem, Ye Xuan bahkan lupa bahwa ia akan mencium Yuelun. Ia bahkan berbalik dengan bodoh. Setelah menunggu beberapa saat, Yuelun merasa ada yang tidak beres. Mengapa dia tidak menciumnya setelah menunggu begitu lama? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke atas, dan segera melihat bahwa Ye Xuan telah membelakanginya. Dia langsung meledak marah. Saat ini, Yuelun sangat marah. Situasinya sudah seperti ini, tapi dia masih mempermainkannya. Dia menendang tanah beberapa kali dan benar-benar ingin bergegas menghampiri dan menendang pantat Ye Xuan beberapa kali. Namun, pikiran Ye Xuan masih tenggelam dalam pemberitahuan sistem. Bab 520 panen besar, bibit buah awan air. Astaga! Ternyata itu buah awan air. Ye Xuan tercengang. Mulutnya terbuka lebar, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Khasiat buah awan air jauh melampaui buah anggur emas ciliat. Dalam hal meningkatkan umur, itu 100 kali lebih efektif daripada tanaman rambat emas ciliat. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa memakan buah awan air akan membuat seseorang menjadi abadi. Efeknya sangat dahsyat. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah meskipun efek buah awan air sangat kuat, ia masih membutuhkan waktu lama untuk tumbuh dan matang. Mungkin inilah juga kelemahan harta karun langka ini. Efeknya baru terlihat setelah mereka mencapai usia yang tepat. Lupakan saja. Apapun yang terjadi, itu tetap harta karun abadi. Secara umum, ia dapat dianggap telah memperoleh keuntungan besar. Dia tidak hanya memikat hati Yuelun, dia bahkan mendapatkan bibit buah awan air. Hehe, aku benar-benar untung besar kali ini. Setelah gembira sejenak, Ye Xuan akhirnya ingat bahwa dia akan memanfaatkannya barusan. Namun, karena pemberitahuan sistem, dia begitu senang hingga melupakannya. Ketika dia berbalik untuk melihat Yuelun, dia mendapati Yuelun sedang berada di bawah pohon dan merawat anakan pohon anggur emas ciliat. Pada saat ini, Ye Xuan dengan keras menepuk pahanya beberapa kali. Dia sudah sampai sejauh ini, tetapi pemberitahuan sistem telah menunda kemajuannya. Kalau dia masih mau meneruskan, Yuelun mungkin akan mengira kalau dia mempermainkannya lagi, jadi dia hanya bisa menyerah. Kakak senior Yuelun, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dia menjawab dengan nada tenang, baiklah. Saat ini, Ye Xuan memilih untuk tetap bersabar. Masih banyak kesempatan di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting saat itu adalah menemukan burung pipit dewa pemakan surga dan kura-kura hitam besar sesegera mungkin, yang merupakan tujuan awalnya memasuki makam kuno. Kini setelah mencapai alam tertinggi, ia bisa melanjutkan pengejarannya. Namun, hampir setiap sudut makam kuno ini penuh bahaya. Jika ia meninggalkan Yuelun sendirian di sini, akan terlalu berbahaya. Setelah meninggalkan gua bersama Yuelun, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, kakak senior, bukankah kau bilang kau bertemu tetua Tein saat pertama kali memasuki makam kuno? Apa dia sengaja mempersulitmu? Yuelun tertegun sejenak sebelum menjawab, memang. Namun, tepat saat dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh tetua Tongtian dan Chu Tianba. Aku mengabaikannya saat itu untuk mencarimu. Aku ingin tahu bagaimana pertempurannya sekarang. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Ye Xuan berubah dingin, lalu dia menatap Yuelun sambil tersenyum. Kakak senior, ikut aku. Aku akan membantumu membalasnya. Saat dia berkata demikian, wajah Yuelun menampakkan senyum cerah. Baiklah. Sejak gurunya meninggal, ia belum pernah merasakan perasaan seperti ini. Rasanya luar biasa dilindungi oleh seseorang. Ayo pergi. Mereka lalu berjalan menuju ke tempat yang diingat Yuelun saat pertempuran itu terjadi. Penatua Taiying masih berjuang demi buah ilahi, sama sekali tidak menyadari bencana yang akan menghampirinya. Berkat kekuatan pedang abadi, Penatua Taiying mampu bertahan selama ini melawan Penatua Tongtian dan Chu Tianba. Sialan. Kalau begini terus, aku pasti akan menderita. Saat pertempuran berlanjut, Penatua Taiying sudah berpikir untuk mundur. Namun, dia masih memelototi Penatua Tongtian dan berkata, Penatua Tongtian, kurasa kita tidak punya dendam. Apa kau benar-benar ingin melawanku? Apa kau tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak ada gunanya memprovokasiku. Mendengar kata-kata Penatua Taiying, Penatua Tongtian sama sekali tidak gentar. Ia mencibir, Pak Tua Taiying, mungkin orang lain takut dengan kekuatan di belakangmu, tapi sekteku bukan salah satunya. Aku sarankan kau untuk sedikit bicara dan simpan tenagamu untuk melawanku.
Wajah tetua Taiyin berubah muram. Ia berkata dengan marah, kalian berdua tidak tahu malu. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku 2 lawan 1. Kalau kalian semua bukan pengecut, ayo lawan aku 1 lawan 1. Tetua Tongtian melambaikan tangannya dan berkata, apa itu lelucon? Hampir semua orang tahu kalau kau, Pak Tua Taiyin, yang paling tidak tahu malu, oke. Tetua Taiyin bingung dan jengkel. Siapa bilang dia orang yang paling tidak tahu malu? Siapa yang memfitnahnya seperti itu? Kemarahan di hatinya semakin menjadi-jadi, tetapi ia tak punya solusi untuk situasi ini. Ia hanya bisa bertahan secara pasif dan menunggu kesempatan datang. Namun, Penatua Tongtian dan Chu Tianba sama sekali tidak memberinya kesempatan. Lagi pula, mereka berdua juga merupakan ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Mustahil bagi mereka untuk membuat kesalahan tingkat pemula. Hehe. Ketika mereka bertiga tengah terlibat dalam pertarungan sengit, terdengar suara keras dan jelas dari kejauhan. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul tak jauh dari situ. Sebenarnya ada beberapa ahli alam penguasa mistik yang mengikuti orang tua ini. Mereka semua berasal dari berbagai kekuatan. Pintu masuk makam kuno itu sudah terbuka lebar, jadi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak ikut-ikut bersenang-senang. Pada saat yang sama, Penatua Taiyin tertawa terbahak-bahak dengan gembira setelah mendengar suara itu. Hehe, Tetua Taiyin, lama tak berjumpa. Sepertinya kau sudah jauh lebih kuat. Setelah berkata demikian, dia terbang ke sisi Tetua Taiyin. Ketika Penatua Taiyin melihat bala bantuan tiba, dia memperlihatkan senyum cerah. Dia baru saja berjuang untuk menghadapi Penatua Tongtian dan Chu Tianba, tetapi sekarang akhirnya ada titik balik untuk menyelesaikan masalah ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.